Aku memaksakan ciuman pada sang ratu hantu demi menjadikannya istriku dan ibu bagi keturunan hantuku. Sebentar lagi, game misterius akan melahap realita dan monster-monster kuat akan segera menyerbu bumi kita. Kiamat tanpa tanding mengancam manusia, namun para pemain yang mencuri start memiliki kunci keselamatan mereka. Kontrak jiwa dengan hantu adalah pelindungmu. Dan wanita itu? Dia sebenarnya adalah istri sang kaisar hantu. Melalui kontrak suci ini, pasukan keturunan hantu yang tak terhingga akan terus bereproduksi tanpa henti. Di kehidupan sebelumnya, seseorang menguasai kekuatannya dan bangkit menjadi penguasa ribuan monster yang sangat ditakuti. Karakter utama ini menjadi ayah para hantu. Sementara aku dulu hanya mampu mengendalikan segelintir monster saja. Kelemahanku menjadi petaka saat di alam rahasia aku tewas tercabik oleh puluhan ribu hantu kelaparan. Namun kini aku kembali dengan misi suci. Aku harus mengamankan semua sumber daya sebelum kiamat dimulai. Tiba-tiba, aku tersentak bangun dan menyadari bahwa aku kembali berada di apartemen sewaanku yang lama. Dengan wajah penuh keraguan, aku segera memeriksa ponsel dan menyadari bahwa aku telah kembali ke masa lalu. Tepat sehari sebelum game dibuka, namun mendadak rasa sakit yang membakar meledak hebat di mata kiriku. Cairan hitam pekat yang mengerikan mulai mengalir perlahan dari mata kiriku tepat saat aku mulai terjatuh. Saat merangkak ke depan cermin, aku menyadarinya, ini adalah mata hantu reinkarnasi dari alam rahasia yang legendaris. Mataku kini bagaikan lubang kegelapan yang memancarkan aura mengerikan dan terus meneteskan cairan hitam yang mengerikan. Bukannya takut, aku justru bingung. Bagaimana mata yang kulihat sebelum ajalku ini bisa ikut kembali bersamaku? Padahal segelnya telah hancur dan dilahap ribuan hantu, tapi sekarang kekuatan misterius itu justru menyatu denganku. Sebuah informasi muncul di benakku. Namanya adalah mata hantu reinkarnasi dengan tingkat kualifikasi yang tidak diketahui. Tipe misterius dengan loyalitas 100%, serta memiliki 4 kemampuan tingkat dewa yang sangat luar biasa. Pertama adalah reinkarnasi masa lalu, yang memungkinkanku untuk mengintip sejarah kelam dan rahasia setiap entitas hantu. Kedua adalah mimpi reinkarnasi, kemampuan untuk menjerat musuh dalam jaring ilusi yang tidak akan pernah terpatahkan. Namun efektivitasnya akan melemah jika perbedaan kekuatan antara aku dan lawan ternyata terpaut sangat jauh sekali. Ketiga adalah siklus jalur surgawi, kekuatan sebab akibat yang akan melenyapkan musuh langsung ke dalam siklus surgawi. Mataku berbinar penuh semangat. Bayangkan saja, hantu tingkat triple S pun biasanya hanya memiliki 3 kemampuan. Sedangkan mataku punya 4 kemampuan mematikan. Aku melirik ponsel, sekarang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Besok, game yang akan melahap realita dimulai. Para pemain hanya perlu membeli helm game untuk masuk. Kali ini, sebanyak 20 juta unit helm game telah disebarkan ke seluruh penjuru dunia secara serentak. Di dunia ini, kau harus menangkap hantu, mengikat kontrak jiwa, dan bertarung demi bisa bertahan hidup. Para pemain juga bisa menjadi jauh lebih kuat setelah berhasil menandatangani kontrak dengan berbagai entitas hantu. Aku ingat saat semua pemain keluar dari desa pemula, game ini tiba-tiba saja menyatu dengan bumi kita. Dalam sekejap, bumi berubah menjadi neraka mengerikan yang dipenuhi oleh ribuan roh hantu yang bangkit kembali. Manusia biasa sama sekali bukan tandingan bagi teror supernatural yang luar biasa dahsyat dan mematikan ini. Beruntung, para pemain yang sudah memiliki partner hantu bisa membangun perlindungan bagi seluruh umat manusia lainnya. Keesokan harinya, aku segera membeli helm game dan langsung terjun ke dalam dunia digital yang gelap. Aku tak boleh membuang waktu karena pemain awal memiliki hak istimewa, lalu kesadaranku pun mulai memudar perlahan. Saat membuka mata, aku berada di ruangan gelap dan sebuah suara sistem bergema keras di dalam benakku. Selamat kepada pemain karena telah berhasil mendapatkan hak istimewa tersembunyi di dunia kiamat yang sangat mencekam. Anda dapat memilih desa awal, dan mendapatkan informasi rahasia mengenai entitas hantu tersembunyi di wilayah tersebut. Tanpa ragu aku langsung berteriak lantang memilih desa nomor 4 sebagai titik awal perjalananku yang baru. Aku langsung terteleportasi, namun tiba-tiba sebuah suara tua yang serak terdengar berbisik tepat dari arah belakangku. Anak muda, bisakah kau membantuku? Seorang kakek tua dengan wajah penuh bercak sedang menatapku dengan tajam. Ternyata dia adalah tetua desa. Setiap pemain bisa menerima misi perburuan entitas hantu dari sang tetua. Begitu misi berhasil diselesaikan, maka pemain tersebut akan mendapatkan partner entitas hantunya yang pertama kali. Sosok tua itu adalah penatua desa pemula. Di sini, setiap pemain berhak menerima satu misi penangkapan entitas roh. Begitu kontrak dengan sang penatua tuntas, kekuatan roh tersebut akan resmi menjadi pelayan abadi bagi sang pemain. Secara umum para pemain hanya bisa mengikat kontrak dengan 6 entitas hantu, namun selalu ada pengecualian. Di kehidupan sebelumnya, ada satu sosok legendaris yang mampu menguasai ribuan hantu, sang Raja Hantu. Kini aku akan merebut semua kesempatannya. Tanpa ragu, segera kubuka antarmuka peta sistem rahasiaku. Aku menemukan lokasi bernama Kota Ratu Hantu, wilayah kekuasaan seorang permaisuri penguasa roh. Kecantikannya tiada tanding dan kekuatannya sangat luar biasa. Tak lama kemudian, aku pun tiba di sana. Pintu aula kudorong perlahan, tampak wanita bergaun merah darah sedang duduk anggun di singgasana. Seketika aku terpaku tak berdaya, parasnya begitu mempesona, kecantikan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pantas saja sang Raja Hantu dulu selalu memaksanya memakai cadar saat bertemu dengan orang lain. Setelah menenangkan detak jantungku, segera kuaktifkan skill mata reinkarnasi hantu milikku. Informasi rahasia sang permaisuri pun muncul di benak. Permaisuri hantu, sang pewaris tunggal. Kualifikasi tingkat 2S, tipe pengendali aturan, dengan kemampuan unik reproduksi pasukan hantu. Melalui penyatuan dengan lawan jenis.
Ia mampu melahirkan keturunan hantu secara terus-menerus. Keturunannya dipastikan memiliki bakat minimal tingkat A+ dan akan tunduk sepenuhnya pada sang ibu. Bahkan sang ibu bisa meminjam seluruh kekuatan dahsyat dari anak-anak hantu ciptaannya sendiri. Skill 3, Belahan Jiwa. Sang pewaris kaisar hantu ini memiliki obsesi yang mendalam terhadap cinta. Ia akan berbagi nyawa dengan pasangannya, hidup semati, dan patuh sepenuhnya kepada kekasihnya. Melihat status itu, aku sampai menahan napas. Kekuatan ini benar-benar sangat impresif dan mengerikan. Saat aku masih mematung, tiba-tiba sebuah suara merdu namun dingin menusuk telingaku. "Siapa kau?" Ratu hantu itu menatapku dengan tatapan yang membeku. "Tenang, aku sudah menyiapkan rencana pagi ini." Berbekal kutipan perayu andal dari internet, aku yakin bisa menaklukkan hati sang ratu hantu ini. Identitasku tidak penting, yang utama adalah cintaku padamu bisa kurasakan meski dari jarak ratusan meter. Aku datang karena terpikat oleh aromamu yang memikat, ucapku sambil melangkah maju mendekatinya. Sang ratu hanya menunduk dengan tubuh yang sedikit gemetar. Melihat itu, sudut bibirku langsung terangkat. Ternyata dia begitu polos. Gadis lugu ini sangat malu hingga seluruh tubuhnya bergetar hebat. Rencanaku berhasil telak. Namun, tepat saat aku mendekat, aura kegelapan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Ia menatapku dengan wajah yang penuh amarah. Energi hantu yang luar biasa kini menyelimuti ruangan. "Beraninya kau bicara begitu? Tutup mulutmu!" teriaknya, sambil melepaskan niat membunuh yang pekat. Cakar tajamnya melesat ke arahku. Dalam sekejap, otakku langsung berputar mencari cara untuk bertahan. Teknik nakal langsung muncul di pikiranku. Tanpa ragu, aku menerjang maju dan langsung menciumnya. Kupeluk erat tubuh rampingnya. Sang ratu tampak sangat terkejut dan syok atas tindakanku yang mendadak. Ia membeku seperti boneka kayu, membiarkanku mengklaim bibirnya dengan penuh gairah dan paksaan. 10 menit berlalu, aku akhirnya melepaskan ciuman itu karena sudah merasa sangat terengah-engah. Kupandangi matanya yang tampak linglung. Rasa cemas sedikit muncul di hatiku. Apakah dia baik-baik saja? Sebelum ia sempat bicara, tangan lembutnya menutup bibir sendiri sambil menatapku dengan sangat malu. "Jangan bicara lagi. Kau sudah mengambil ciuman pertamaku. Kau harus bertanggung jawab atas ini." Mataku berbinar kegirangan. Teknik perayu ini benar-benar sangat ampuh untuk menaklukkan lawan jenis. Bahkan ratu tingkat 2S pun bisa kukalahkan. "Baiklah, mulai sekarang kau resmi menjadi istriku." Ia memanggilku suamiku dengan tersipu. Cahaya putih bersinar, disusul suara notifikasi sistem yang mendenting. "Permaisuri hantu ingin mengikat kontrak belahan jiwa dengan Anda. Apakah pemain bersedia menerima?" Tanpa keraguan satu detik pun, aku langsung memilih untuk menyetujui kontrak permanen tersebut. Sebagai pemain kontrak hantu di game ini, aku menerima hadiah spesial berupa peningkatan level kualifikasi. Levelnya melonjak ke tingkat 3S, dan ia memperoleh skill baru bernama Transmisi Cinta. Ini adalah kemampuan khusus yang dikembangkan sang permaisuri hanya untuk melayani pasangannya. Ia bisa mentransfer seluruh kekuatannya kepadaku secara temporer. Aku benar-benar merasa sangat bahagia. Saat aku kembali menatap wajah cantiknya yang luar biasa, gairah di hatiku pun semakin meluap. 2,5 jam kemudian aku meninggalkan kota. Sang ahli waris kaisar hantu kini terukir menjadi segel di jantungku. Tanda ini adalah bukti sakral bahwa seorang pemain telah menjalin kontrak jiwa dengan entitas roh. Pola magis itu terbentuk, dan sang kaisar membisikkan rahasia bahwa dia tengah mengandung benih kegelapan. Dia butuh istirahat untuk melahirkan keturunan roh itu. Mendengarnya, bibirku gemetar saking tidak percayanya. Sungguh perkembangan yang gila. Saat tiba di desa pemula, lautan manusia sudah memadati tempat itu. Aku segera menemui hantu tua untuk mengambil misi pertamaku, yaitu misi pengumpulan roh tingkat awal. Ada 3 kasta kesulitan di sini. Tingkat mudah, sulit, dan sangat berat untuk para pemula yang ambisius. Level mudah hanya butuh keberanian dasar. Cukup kalahkan roh kroco yang lemah untuk menyelesaikannya. Namun, hadiahnya hanyalah kontrak dengan roh lemah yang kemampuannya mentok di tingkat F saja. Misi berat menuntut kekuatan dan strategi tinggi. Jika berhasil, hasilnya tidak akan mengecewakan. Roh yang dikontrak minimal berkualitas D. Tanpa ragu, aku langsung membidik misi dengan tingkat kesulitan tinggi. Hadiahnya adalah roh tingkat C bahkan B. Itulah sebabnya aku memilih jalur yang paling menantang. Hantu tua itu menyodorkan sebuah labu sihir. Dia bercerita tentang pekarangan barat desa yang penuh misteri. Banyak penduduk desa hilang di sana. Dia memintaku menangkap makhluk yang menjadi dalam kekacauan tersebut. Inilah wadah penangkap roh. Arwah akan terhisap jika mereka melemah atau menyerahkan diri secara sukarela. Labu ini sendiri adalah artefak roh tingkat D yang memiliki kekuatan untuk mengurung kegelapan. Dunia ini penuh dengan artefak semacam itu. Ada yang diciptakan oleh tangan manusia yang haus kekuatan. Ada pula yang lahir secara alami dari kristalisasi energi hantu bumi dan langit yang sangat pekat. Sama seperti peringkat roh, artefak ini juga terbagi dari tingkat F hingga kasta tertinggi triple S. Semakin tinggi tingkatannya, maka kemampuan destruktif dan kekuatan mistis di dalamnya akan semakin mengerikan. Aku teringat kembali kenangan pahit di kehidupan sebelumnya, saat dunia nyata dan game mulai menyatu. Benda dengan energi yang tinggi mudah sekali dirasuki arwah, terutama barang-barang kuno dari makam terlarang, seperti pusaka kerajaan naga, koalisi Muo yang agung. Benda itu ditempa oleh energi kegelapan yang dahsyat, menjadi entitas tingkat triple S dengan kekuatan luar biasa yang pernah dimiliki oleh seorang pemain legendaris.
Berkat kekuatan koalisi Mo itu, pemain tersebut bangkit dengan dominasi penuh dan mengguncang dunia. Dia dikenal sebagai Raja Hantu Medis. Setelah menerima labu penangkap itu, aku melangkah menuju barat desa. Di perjalanan, kulihat banyak pemain sibuk mengejar arwah kecil dengan tongkat kayu di tangan mereka. Arwah itu hanyalah roh kelas rendah dengan kekuatan yang tidak lebih kuat dari manusia biasa. Uniknya, hantu itu sangat mahir bermain bola. Jika kau melempar bola, dia akan membalasnya dengan gesit. Melewati hutan, sampailah aku di taman tua yang terbengkalai. Tempatnya luas namun memancarkan aura kematian. Reruntuhan kayu nampak bergantungan di pintu masuk. Begitu aku melangkahi ambang pintu rumah itu, tawa melengking memecah kesunyian. Saat aku menoleh perlahan, sesosok wanita berbaju merah berdiri di sana. Matanya yang merah menatapku tajam. Seketika, mata kiriku bereaksi dan membedah informasi hantu tersebut. Roh wanita merah. Kualifikasi tingkat C, tipe fisik, dengan level kekuatan yang cukup mengancam. Level 8. Skill andalannya adalah cakar hantu merah yang bisa mencabik musuh dengan luka yang fatal. Dahulu dia hidup bahagia, sampai seorang pria pincang datang menginap dan membawa petaka bagi keluarganya. Pria itu membantai orang tuanya dengan keji lalu menyiksanya hingga napas terakhirnya berhembus. Dendam mengubahnya jadi roh jahat. Dia takut pada cermin karena wajahnya hancur oleh pria terkutuk itu. Misi tersembunyi aktif, bantu sang roh merah menuntut balas pada pembunuh keluarganya untuk hadiah rahasia. Membaca itu, mataku berkilat penuh ambisi. Ada sebuah kesempatan besar yang terbuka di depanku. Tak kusangka, mata reinkarnasi milikku bahkan mampu membongkar rahasia dari misi-misi tersembunyi yang sulit ditemukan. Merasa terancam, hantu wanita itu langsung menerjang. Cakar hantu yang tajam siap merobek jantungku. Namun mata kiriku terbuka lebar, sebuah energi purba yang mengintimidasi meledak keluar dengan sangat dahsyat. Sosok wanita itu mendadak membeku di tempat. Matanya yang merah kini, dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Inilah kekuatan ketiga dari mata reinkarnasiku, roda hantu. Teknik ilusi yang mampu membelenggu jiwa apapun. Bahkan musuh bisa kukendalikan. Tenanglah, aku akan membantumu menyeret pembunuh orang tuamu ke neraka. Mendengar itu, pupil merah sang hantu menyusut tajam. Ia menatapku penuh guncangan sekaligus secercah harapan. Suara parau keluar dari kerongkongannya. Detik itu juga, segera kututup kekuatan mata reinkarnasi milikku. Kini kesadaran hantu berbaju merah telah pulih. Ia kembali memegang kendali penuh atas tubuhnya sendiri. Tanpa ragu ia bersujud di hadapanku. Isak tangis permohonannya terdengar begitu menyayat hati dan pilu. Ku keluarkan wadah penangkap hantu dan berucap dingin. Masuklah jika kau memang memilih untuk mempercayaiku. Tanpa keraguan sedikit pun, ia setuju. Sosoknya berubah menjadi cahaya merah yang melesat masuk. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem bergema nyaring di telingaku. Menandakan sebuah pencapaian besar telah diraih. Selamat. Misi penangkapan hantu telah selesai. Bawalah hantu berbaju merah ini untuk mengklaim hadiahmu. Aku melangkah pergi dengan ekspresi datar. Pikiranku mulai membedah setiap petunjuk tentang hadiah tersembunyi. Berdasarkan informasi hantu itu, ada dua kunci. Pertama, pria jahanam itu memiliki kaki yang pincang. Kedua, dia pasti masih bersembunyi di desa ini. Karena tempat ini terkunci rapat oleh kabut. Desa pemula ini layaknya pulau terisolasi di tengah samudera kabut. Tak ada jalan keluar manual, bahkan pemain hanya bisa pergi melalui teleportasi misi akhir. Mustahil bagi warga lokal untuk lolos. Jadi, pembantai keluarga itu 10 tahun lalu, pasti masih berkeliaran di dalam desa pemula ini. Saat kembali, kulihat anak kecil berdoa di bawah pohon tua. Aku mendekat dan bertanya penasaran. Nak, apa yang kau lakukan di sini? Ia menjawab sedih bahwa ibunya telah hilang seharian. Ayahnya bilang ibu dibunuh hantu, tapi ia tak percaya. Ia yakin ibunya pasti masih hidup. Tiba-tiba notifikasi sistem kembali berbunyi. Selamat, Anda baru saja memicu sebuah misi rahasia baru. Cari ibu anak itu di utara desa. Peluang emas ini benar-benar muncul di saat yang tepat. Aku cukup terkejut dengan keberuntungan ini. Tak menyangka misi langka bisa terpicu semudah ini. Padahal, sebagian besar misi di game ini membutuhkan syarat eksplorasi yang sangat rumit untuk diaktifkan. Namun hadiahnya selalu luar biasa melimpah. Aku tersenyum tipis dan mulai bertanya pada anak itu. Aku akan membantumu, tapi jawablah. Siapa pria berkaki pincang yang tinggal di desa ini? Anak itu terkejut. Paman Theo si pandai besi yang pincang. Dia hidup menyendiri di rumahnya. Ia mengelola bengkel senjata di desa. Mendengar itu, semua potongan puzzle di kepalaku langsung menyatu. Pembunuh berdarah dingin itu pastilah dia. Tanpa buang waktu, aku langsung menuju bengkel pandai besi. Di sana, pria pincang sedang mengayunkan palu besar. Menghantam besi panas dengan tenaga yang brutal. Ia menyadari kehadiranku di pintu dan bertanya ketus. Pelanggan? Apa kau ingin memesan sebuah senjata? Aku melangkah masuk dengan aura mendingin. Aku tidak mencari senjata, tapi mencari pembantai keluarga itu. Mendengar ucapanku, palu berat di tangannya langsung jatuh menghantam lantai dengan suara dentuman keras. Melihat reaksinya yang ketakutan, aku melanjutkan dengan nada sinis. Kejadian berdarah 10 tahun lalu. Kau menggunakan palu itu untuk menghancurkan mereka, kan? Bahkan menyiksa gadis kecil itu hingga tewas. Si pandai besi menatapku dengan mata melotot ngeri. Tangannya gemetar hebat saat kembali menggenggam palu. Siapa kau sebenarnya? Jangan bicara omong kosong.
Ia mengeram liar mencoba menutupi dosa terkutuknya. Tak butuh debat, segel wadah hantu pun kubuka. Hantu wanita berbaju merah, melesat penuh dendam. Pekikan ngeri sang pembantai pun pecah seketika. Aku hanya berdiri dia menyaksikan pembalasan dendam itu. Saat amarahnya tuntas, sang hantu menatapku. Ada binar kelegaan yang terpancar dari mata merahnya. Ia mengeluarkan mutiara mistis dari mulutnya sebagai imbalan. Mata reinkarnasiku langsung memindai harta tersebut. Ini adalah entitas langka bernama janin hantu cahaya agung. Harta karun level tinggi dunia hantu. Efeknya luar biasa, bisa meningkatkan kualitas hantu sebanyak 2 tingkat hingga mencapai peringkat S. Aku benar-benar terkejut melihat hadiah ini. Di kehidupanku yang dulu, benda ini sangatlah langka. Harganya mencapai 1 juta koin emas. Bahkan mampu membuat ribuan orang gila karena memperebutkannya. Setelah memberikan pusaka itu, sosok sang hantu perlahan memudar menjadi seberkas cahaya merah redup. Ia kembali ke dalam wadah dengan damai. Kabut kebencian di hatinya kini telah sirna sepenuhnya. Duniaku kini berbeda saat aku menginjakkan kaki di desa penuh sesak oleh para pemain. Mereka sibuk memamerkan hantu masing-masing, sementara aku memberikan sesaji pada roh tua misterius. Tiba-tiba, denting notifikasi sistem bergema keras di telingaku. Selamat, misi tingkat sulit selesai. 5 kristal roh peringkat F kini ada di genggamanku. Tak disangka, kontrak dengan sang pendekar pedang roh akhirnya berhasil terbentuk. Seketika, tanda pedang sakral terukir dalam jiwaku simbol ikatan yang tak terpisahkan. Ini bukan kontrak biasa, melainkan fakta kesetaraan yang mempertaruhkan nyawa sang tuan. Sedikit saja kesalahan, loyalitas mereka akan hancur dan berubah menjadi ancaman mematikan. Di kehidupan lalu, banyak pemain tewas mengenaskan, dilahap oleh hantu peliharaan mereka sendiri. Tiba-tiba, sesosok pendekar dengan pedang panjang muncul membelah bayangan di sisiku. Bersamaan dengan itu, rahasia mata roh reinkarnasi terpatri jelas di benakku. Saatnya beraksi, lepaskan kekuatan teknik pedang roh yang mematikan. Gerakannya tak terlihat, menebas lawan dalam kegelapan. Aku benar-benar puas dengannya. Lalu, tatapanku tertuju pada kristal roh. Inilah mata uang berharga di masa depan. Saat dunia nyata hancur, energi murni dari kristal ini adalah kunci bertahan hidup. Dari peringkat F hingga SSS, kristal ini adalah sumber kekuatan mutlak. Sontak, tatapan ini para pemain lain tertuju pada sosok pelindungku. Hantu macam apa itu? Kenapa auranya begitu luar biasa indah sekaligus mengerikan? Sial, kenapa punyaku hantu kutang? Perbedaan kekuatan kita benar-benar seperti langit dan bumi. Dia pasti berhasil menyelesaikan misi tingkat mustahil. Tapi aku tak peduli ocehan mereka. Aku harus segera bergegas. Tugas mencari ibu bocah itu tak bisa menunggu lagi. Kukorbankan roh wanita berbaju merah untuk memperkuat pedangku. Seketika, aura hitam meledak dahsyat. Jantungku berdegup kencang saat melihat status barunya. Inilah evolusi yang kunantikan. Naik ke peringkat S, kini ia menguasai teknik mematikan, tebasan pedang hantu. Satu tebasan maut yang sanggup menghancurkan segalanya. Sekarang, kuserap 3 kristal milikku. Tingkatku melonjak ke level 3. Kekuatan baru yang meluap-luap mengalir deras di nadiku. Pedang hantuku pun kini mencapai level 3. Perubahan ini benar-benar membuatku takjub. Aku harus bertindak cepat. Kekuatanku harus melampaui batas sebelum invasi besar dimulai. Sudah saatnya aku menggunakan seluruh hartaku untuk memborong kristal roh sebanyak mungkin. Sampai di lokasi, aku merasakan tatapan dingin dari balik pepohonan hutan mencekam. Makhluk-makhluk licik peringkat F mulai bermunculan, mengintai mangsanya dengan seringai jahat. Meski pengecut, mereka adalah mangsa empuk untuk menaikkan level dengan sangat cepat. Majulah. Bereskan mereka. Setiap kristal dari iblis kecil ini sangat berharga bagiku. Sekecil apapun mangsanya, jangan biarkan ada energi yang terbuang sia-sia. Pendekar itu mengangguk patuh, lalu melesat bagai kilat hitam membelah udara dingin. Tanpa sempat berteriak, iblis pohon itu langsung tumbang tertembus mata pedang mematikan. Tubuhnya hancur menjadi kabut hitam, meninggalkan sisa-sisa keberadaan yang lenyap perlahan. Sebuah kristal jatuh. Rekan-rekannya yang lain gemetar ketakutan melihat pembantaian itu. Mereka lari kocar-kacir, tapi kecepatan pedang rohku berada di level berbeda. 5 nyawa melayang seketika. Memberiku 5 kristal roh peringkat F sebagai jarahan. Kulahap semuanya sekaligus. Level 4 tercapai. Kini, sebuah sungai kecil mulai terlihat. Di pinggir sungai, aku menemukan sebuah tong kayu tua dengan pakaian berserakan. Petunjuk baru muncul. Pakaian milik ibu si bocah tertinggal di dalam tong ini. Dia menghilang di tempat ini. Kebenaran telah mulai terungkap. Aku harus terus mencari. Jejak perlawanan di tanah ini membuktikan sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini. 2 jejak seretan terlihat jelas di tanah. Aku mengikutinya hingga 10 menit berlalu. Akhirnya aku tiba di sebuah gua. Hawanya begitu dingin dan sangat mencekam. Lampu minyak temaram menerangi dinding gua. Kubiarkan pedang hantu memimpin di depan. Aku tak ingin mati konyol oleh hantu, mengingat hukuman mati di sini sangatlah fatal. Sekali saja mati, level akan merosot tajam. Walau masih ada secercah peluang bertahan hidup. Namun hanya ada 5 kesempatan nyawa. Jika habis, akses ke dunia ini tertutup selamanya. Terlebih saat game ini menyatu dengan bumi. Takkan ada lagi tempat untuk melarikan diri. Kami menyusuri lorong gelap. Pedang hantu menghunus senjatanya dengan tatapan yang sangat tajam. Bahaya mengintai. Tiba-tiba, sebuah raungan mengerikan mengguncang seluruh isi kedalaman gua. Lebih dalam lagi, seorang wanita terikat tak berdaya.
Di sampingnya berdiri sesosok monster berbulu hitam. Seketika, mata reinkarnasi memperlihatkan rahasia musuh. Ini bukan sekadar hantu biasa, hantu kera hitam level 5. Makhluk fisik dengan kualifikasi yang mengerikan. Kekuatannya jauh melampaui hantu rendahan. Benar-benar lawan yang sangat tangguh. Waktunya menguji kehebatan pedang hantu. Saat kera raksasa itu menyadari kehadiran kami, mulut berdarahnya menganga lebar siap menerkam. Pedang hantu, segera habisi makhluk itu. Dengan tenang, pedang hantu menggenggam erat gagang pedangnya. Melesat bagai kilat, dia menerjang kera hantu itu. Serangan cakar monster itu berhasil dihindari. Pedang hantu berkelit dengan sangat anggun. Sambil melancarkan tebasan balasan yang sangat presisi. Krak! Perut monster itu terkoyak. Raungan kesakitan yang memilukan bergema di dalam gua. Kera itu mencoba membalas dengan brutal. Namun gerakan pedang hantu terlalu cepat untuk diikuti. Sambil terus menghindar, dia menghujani tubuh monster itu dengan luka-luka baru. Kera hantu itu murka karena tak bisa menyentuh lawan. Matanya memerah terbakar amarah. Monster itu meraung keras dan membuang pertahanannya. Dia menerjang dengan serangan bunuh diri. Sekarang, gunakan tebasan pamungkasmu. Teriakku memberikan perintah mutlak. Perintahku menggema di telinganya, aura kegelapan yang dahsyat meledak dari tubuh pedang hantu. Energi hantu yang luar biasa terkumpul. Satu tebasan fatal langsung membelah tubuh monster itu. Tubuh kera itu hancur menjadi kabut hitam. Meninggalkan sebuah kristal hantu yang bercahaya. Senyum puas tersungging di wajahku. Kristal hitam itu berkilau dengan cahaya yang misterius. Sungguh luar biasa, level 3 mampu menumbangkan level 5. Inilah kehebatan peringkat S. Bayangkan seberapa kuat kaisar hantu peringkat triple S di tubuhku. Kekuatannya pasti tak terbayangkan. Ratu peringkat double S saja sudah sangat mengerikan. Apalagi istriku yang berada di kasta tertinggi. Ku sentuh tanda hantu di dadaku. Sang ratu masih tertidur lelap, mengumpulkan kekuatan besar. Aku takkan membangunkannya sekarang. Kecuali jika nyawaku benar-benar berada di ujung tanduk. Kubiarkan pedang hantu menyerap kristal itu. Levelnya pun segera naik menuju tingkat 4. Kekuatannya hampir menyentuh level 5. Setelah menyelamatkan wanita itu, kami pun segera kembali. Di alun-alun desa, si bocah masih setia berdoa. Kubaringkan ibunya dengan perlahan di sisinya. Adik kecil, ibu dan saudaramu telah kubawa kembali dengan selamat. Ucapku tenang. Tangis bahagia pecah seketika. Sebagai imbalan, dia memberiku sebuah lonceng kuno dari sakunya. Ting, notifikasi misi selesai pun bergema. Mata reinkarnasi langsung membedah rahasia di balik lonceng itu. Lonceng hantu, item terkutuk peringkat C. Benda ini memiliki kemampuan yang cukup unik. Bunyinya mampu mengacaukan fokus monster di bawah level 20 dengan durasi yang lama. Ternyata ini adalah benda pemakaman yang bangkit. Terlahir dari tumpukan energi hantu yang pekat. Pupil mataku mengecil karena terkejut. Bukan karena peringkatnya, tapi asal-usul benda keramat ini. Kutatap bocah itu dan bertanya penasaran. Katakan padaku, di mana kau menemukan lonceng ini? Dengan gemetar, dia menunjuk ke arah puncak gunung. Jalur yang diselimuti oleh misteri besar. Aku menemukannya di bukit kecil sana. Mendengar itu, aku sedikit tersentak kaget. Berdasarkan informasi, ada makam kuno di balik gunung itu. Peluang adanya harta karun sangat besar. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 20 malam. Aku memutuskan logout untuk makan sejenak. Selesai makan dan minum, kubuka forum resmi game Akhir Dunia Misterius. Cuplikan gamenya mulai viral. Adegan nyata di dalam game membuat orang-orang mulai terobsesi. Dunia virtual ini kian menarik perhatian. Orang-orang berebut membeli helm game. Sekarang, harga satu helm sudah mencapai 30.000 yuan. Padahal harga resminya dulu hanya 3.000 yuan. Hanya dalam satu hari, kenaikannya sungguh gila. Harganya melonjak 10 kali lipat. Forum pun gempar dengan berbagai serikat yang mulai merekrut anggota. Ada yang mencari pelayan hantu cantik, ada pula yang mencari rekan tim. Melihat itu semua, senyum tipis tersungging di wajahku. Saatnya bersiap menghadapi invasi game ke dunia nyata. Aku pun memposting. Beli kristal, hantu tanpa batas di desa pemula nomor 4. Barang berkualitas atau misi rahasia, harga nego. Uang bukan masalah bagiku. Setelah selesai, aku segera membersihkan diri dan pergi tidur dengan tenang. Esoknya, saat kembali masuk ke game, notifikasi permintaan pertemanan langsung membanjiri akun milikku. Sepertinya postinganku kemarin sangat efektif. Aku menemukan kontak yang cukup andal bernama Agen Irina. Mereka adalah studio spesialis pengumpul sumber daya game. Setelah kutambahkan, langsung kukirimkan titik lokasiku. Tak lama kemudian, 5 pria datang menemuiku. Pemimpin mereka adalah pria kekar berusia 30 tahun. Aku tak ingin membuang waktu dan langsung pada intinya. Berapa banyak kristal hantu yang kalian punya? Monster level berapa yang menjatuhkannya? Aku tidak butuh kristal level 1 untuk saat ini. Karena aku dan roh pedangku sudah mencapai level 4. Kristal di bawah level 3 tidak akan berguna. 1000 kristal level 1 pun takkan menaikkan level kami. Tenang saja, kawan, jawabnya meyakinkan. Ini semua kristal level 2. Anggota kami begadang semalaman, dan mengumpulkan 255 kristal. Hanya ada 10 kristal level 3 karena level kami masih 2. Kami belum sanggup melawan mereka. Monster level 3 terlalu kuat untuk kami kalahkan, ucap pengepul uang itu dengan nada sedikit malu. Mataku seketika berbinar. Bagus, berikan harganya.
Jika masuk akal, aku akan borong semuanya sekarang juga. Kita bisa bekerja sama dalam jangka panjang. Kilat kegembiraan terpancar dari mata sang pengepul uang itu. Setelah saling tatap dengan rekannya, dia berkata, karena kau sangat to the point, aku tidak akan bertele-tele. Kristal level 2 seharga 20 yuan. Totalnya 5.400. Aku langsung setuju tanpa ragu. Saat game menginvasi realita, uang hanyalah kertas sampah. Memperkuat diri adalah satu-satunya jalan yang benar. Transaksi selesai dan para pemain itu sangat kegirangan. Mereka tak menyangka bisa cari uang semudah ini. Mereka bertekad untuk terus mengikutiku sebagai majikan kaya. Aku pun mencari tempat untuk memanggil roh pedang. Kemudian, aku memberikan semua kristal hantu yang baru saja kubeli untuk dia serap secara perlahan. Setelah menyerap semuanya, level kami berdua melesat ke level 5. Tiba-tiba, suara menggelegar membelah langit. Selamat. 20 juta pemain telah mencapai level 2 atau lebih, fitur baru kini telah terbuka. Klasemen tingkat dunia, peringkat entitas hantu, dan peringkat kualifikasi monster kini telah resmi dibuka secara publik. Saluran obrolan regional serta saluran obrolan dunia juga kini telah aktif secara bersamaan di sistem. Suara sistem game bergema di telingaku. Pemain, apakah Anda ingin menyembunyikan identitas di dalam daftar peringkat? Aku memilih menyembunyikan ID-ku. Saat papan peringkat terbuka, aku berada di puncak. Posisi kedua adalah Miyamoto Musashi. Dia adalah pemain dari negeri seberang. Di kehidupan sebelumnya, dia memegang pedang iblis Muramasa tingkat SS. Dia membantai banyak hantu ganas dan menjadi master hantu terkuat. Peringkat ketiga adalah Arthur Sang Raja Caesar. Level 5. Dia pemain tangguh dari Amerika. Di masa lalu, dia juga seorang master hantu yang legendaris. Peringkat keempat bernama Kaisar, pemain kuat dari kerajaan naga. Dia adalah salah satu legenda di masa lalu. Dialah pendiri koloni surgawi yang sangat diidamkan manusia. Namun, saat melihat peringkat kelima, amarahku memuncak. Nama ID-nya adalah penguasa tampan dunia. Seketika, aura membunuh yang dingin terpancar dari tatapan mataku. Orang itu sebenarnya bernama Li Shuai. Dia adalah pria picik, sangat mesum, dan memiliki sifat iri hati. Dia selalu menindas siapapun yang tidak dia sukai. Benar-benar sampah yang harus segera aku musnahkan. Ingatanku kembali pada dendam masa lalu. Si brengsek itu pernah memasukkanku ke daftar hitamnya karena masalah sepele. Jika bukan karena kekuatanku yang mumpuni saat itu, aku pasti sudah tamat berkali-kali sejak awal permainan. Akan kubuat dia merasakan neraka. Lalu, aku segera membuka panel peringkat entitas hantu milikku sekarang. Seandainya pedang hantuku tak melahap embrio itu, pasti ia peringkat pertama. Lonceng hantuku kini di posisi 4. Entitas tingkat B tak menarik bagiku. Mari kita lihat peringkat kualitas monster paling langka di dunia ini. Peringkat 1 Kaisar hantu tingkat SSS, itu aku. Peringkat 2 pendekar pedang tingkat S, itu juga aku. Ataranyan, Mime Rajanya. Posisi ketiga adalah Musashi dengan hantu tangguh tingkat S. Lalu disusul naga tulang peringkat S milik India 3. Sang Kaisar membawa monster tingkat S di posisi 5, sedangkan di posisi ke-6 ada sosok monster Minotaur. Raja Neraka memiliki Minotaur tingkat A. Bayangkan, dari 20 juta pemain aktif di seluruh penjuru dunia, hanya 4 orang yang memiliki monster tingkat S. Ini bukti betapa langkanya monster berkualitas tinggi tersebut. Apalagi istriku yang tingkat SSS, ia bersinar bagai matahari. Mengingat kembali kehidupan masa laluku yang penuh penderitaan. Bahkan 2 tahun setelah invasi game ke realitas, hanya ada 2 orang pemilik monster tingkat SSS di dunia. Salah satunya adalah pemain dari kerajaan naga yang berhasil mendapatkan entitas hantu legendaris peringkat SSS. Sang Raja Hantu Medis, pemilik tungku Simuwu yang sangat agung sekaligus memiliki aura yang sangat mengerikan. Kekuatannya luar biasa. Ia bisa mengolah monster menjadi pil sakti untuk meningkatkan kualitas entitas hantu lainnya. Berbekal tungku langit itu, Sang Raja Hantu Medis telah menciptakan pasukan monster SSS yang tak terhitung jumlahnya. Tungku keramat itu kini tersimpan di Museum Kota Iblis, menunggu saat invasi game terjadi ke dunia nyata. Benda bersejarah ribuan tahun itu, kini telah diselimuti oleh aura hantu yang sangat pekat, dan juga mematikan. Ia telah menjadi item tingkat SSS. Tatapanku menajam, aku harus merebut tungku itu apapun risikonya nanti. Seketika, saluran obrolan dunia meledak hebat. Kabar ini memicu kegemparan yang luar biasa di antara para pemain. Kaisar hantu SSS milikku membuat mereka gila. Banyak yang menuduhku curang dan berencana untuk segera melaporkanku. Di sisi lain, konflik pecah antara pemain kerajaan naga dan negara kepulauan yang bertindak sangat tidak bertanggung jawab. Tindakan mereka membuang limbah radioaktif ke laut, memicu kemarahan besar dari seluruh warga di kerajaan naga. Aku tak peduli drama itu. Perhatianku kini tertuju pada daftar permintaan pertemanan yang masuk ke panel sistem. Seorang pemain bernama Si Gendut mengirim pesan rahasia tentang penemuan sebuah misi tersembunyi yang sangat langka. Syaratnya minimal level 5. Karena dia baru level 2, dia mengajakku untuk menyelesaikan misi tersebut bersama-sama. Tentu saja ada imbalan yang harus kuberikan padanya. Tanpa membuang waktu, aku segera menanggapi tawaran menarik itu. Langsung kukirimkan lokasiku padanya melalui permintaan teman. Tak lama kemudian, si pria tambun itu muncul di hadapanku. Setelah sepakat soal harga, kami pun segera berangkat menuju lokasi misi rahasia yang telah ia maksudkan sebelumnya. Dia membawaku ke sudut desa terpencil. Di sana, seorang pengemis tua tampak sedang berlutut memohon bantuan siapapun.
Si gendut memberikan gandum pada kakek itu dan mengenalkanku sebagai bantuan kuat yang telah ia janjikan sebelumnya. Pengemis itu menatapku penuh harap. Dia mulai bercerita tentang tempat asalnya yang bernama Desa Bayangan yang kelam. Suatu malam, seluruh warga desa tewas mengenaskan. Mereka yang tersisa berubah menjadi sosok monster yang haus darah. Anak dan istri kakek itu juga tewas dicabik-cabik oleh warga yang sudah kehilangan kesadaran manusia mereka sendiri. Hanya dia yang selamat karena bersembunyi di lubang kotoran. Air mata pedih mulai membanjiri wajah tua pengemis itu. Sorot matanya berubah penuh kebencian. Dia memintaku pergi ke Desa Bayangan untuk mengungkap kebenaran yang terkubur sana. Tugas utamaku adalah membantai dalang di balik tragedi ini demi membalaskan dendam pedih seluruh anggota keluarganya tersebut. Agar arwah penduduk desa bisa tenang, jika berhasil, hadiah yang sangat besar telah menantiku di akhir misi. Aku mengangguk setuju. Seketika, suara lonceng notifikasi sistem berdentang dengan sangat keras di dalam telingaku sekarang. Selamat. Anda menerima misi tersembunyi, mencari pelaku utama di balik kehancuran total Desa Bayangan yang misterius itu. Musnahkan musuh rahasia untuk menyelesaikannya. Peringatan, misi ini memiliki tingkat risiko kematian yang sangat tinggi bagi pemain. Mendengarnya, hatiku bergetar kegirangan. Semakin sulit misinya, maka semakin besar pula hadiah legendaris yang akan kudapatkan nanti. Itulah hukum abadi dalam game ini. Aku dan si gendut mulai bergerak cepat menuju arah utara desa. Sesuai petunjuk si pengemis tua, kami mendaki bukit kecil setelah berjalan selama kurang lebih 20 menit. Akhirnya, reruntuhan desa itu terlihat. Kabut hitam yang sangat mengerikan tampak menyelimuti seluruh area mati tersebut. Gagak-gagak hitam bertengger di dahan mati, memancarkan aura kematian. Si gendut bergidik ngeri. Bos, desa ini benar-benar terasa terkutuk. Bagaimana jika kita kembali dan membawa bala bantuan? Tanyanya gemetar. Aku menatapnya dingin. Jika kau takut, pergi saja sekarang. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Si gendut terdiam seribu bahasa. Tentu saja, harga dirinya tak membiarkannya kabur begitu saja setelah sampai di sini. Dia tahu betul hadiah quest tersembunyi sangatlah menggiurkan. Menyerah bukanlah pilihan kecuali jika nyawa benar-benar berada di ujung tanduk. Mataku menyapu seisi desa, lalu melangkah waspada menembus kabut mencekam. Namun, saat kaki melangkah masuk ke jantung desa itu, bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidung. Itu adalah aroma daging manusia yang membusuk. Mayat-mayat bergelimpangan mengerikan di sepanjang jalan. Di atas tumpukan daging yang mulai hancur, gagak-gagak lapar terus mematuk tanpa henti. Si gendut seketika mual melihat pemandangan neraka tersebut. Aku hanya mengernyitkan dahi. Kesunyian di desa ini terasa sangat tidak wajar. Kami terus melangkah maju menembus keheningan yang mematikan. Saat tiba di sebuah alun-alun kecil, suara ganjil terdengar dari rumah terdekat. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang mengunyah tulang dengan rakus. Melihat situasi itu, aku segera memanggil Sword Ghost milikku. Aku memerintahkannya untuk menyelidiki sumber suara mengerikan di dalam sana. Si gendut terbelalak saat melihat kemunculan Sword Ghostku. Ah, itu kan roh pedang legendaris, teriaknya dengan nada tidak percaya. Monster peringkat 2 yang sangat langka. Dia menelan ludah berkali-kali, merasa takjub sekaligus terintimidasi oleh aura kuat yang terpancar. Tak mau kalah, si gendut akhirnya memanggil roh miliknya sendiri. Sesosok hantu dengan rambut panjang yang menjuntai menyeramkan muncul di hadapan kami. Aku melirik hantu itu dengan tatapan penuh selidik. Namanya adalah Vengeful Long-Haired Ghost, entitas pendendam yang terlahir dari kebencian. Dia berada di level 2 dengan kualifikasi peringkat D. Menariknya, hantu ini memiliki kemampuan kontrol yang sangat berguna bernama Hair Entanglement. Dia bisa memanjangkan rambutnya untuk melilit musuh dengan kuat. Ini adalah monster tipe pendukung yang sempurna untuk mengunci pergerakan lawan dalam tim. Sementara itu, Sword Ghost perlahan membuka pintu rumah tua itu. Seketika, aroma busuk yang memuakan menyeruak keluar dengan sangat kuat. Mataku menyipit tajam saat melihat pemandangan di dalam. Di saat yang sama, si gendut langsung memegangi perutnya dan muntah karena tak kuat menahan mual. Sesosok makhluk yang diselimuti aura kegelapan terlihat sedang melahap mayat dengan beringas. Pemandangan itu benar-benar menguji kewarasan siapapun yang melihatnya. Mata kiriku berdenyut, dan jendela informasi sistem muncul seketika. Makhluk itu teridentifikasi sebagai Ghoul Servant, pelayan kegelapan yang haus darah. Dengan kualifikasi peringkat F dan tipe fisik level 4. Dia memiliki kemampuan berbahaya untuk memanggil kawanan sejenisnya dalam sekejap. Melalui teriakan panggilan penduduk desa, dia bisa mendatangkan pasukan. Informasi sistem mengungkap rahasia kelam di balik asal-usul para hantu ini. Ternyata, para penduduk telah meminum air sumur yang tercemar darah Ghoul. Tragedi itu mengubah mereka semua menjadi Ghoul Servant yang mengerikan. Hanya mereka menyerang tanpa ampun dan sangat menyukai daging mayat. Kelemahan mereka adalah cahaya matahari yang membuat pergerakan mereka menjadi sangat lamban. Menebas kepala adalah satu-satunya cara untuk membunuh mereka secara permanen. Melihat informasi itu, aku sedikit terkejut dengan tantangan yang ada. Tak menyangka Ghoul rendahan saja sudah mencapai level 4. Aku hanya bisa membayangkan betapa kuatnya level boss yang menunggu di akhir nanti. Tiba-tiba, Ghoul Servant itu menyadari kehadiran Sword Ghost dan kami semua, matanya yang merah menyala menatap kami dengan rasa haus darah. Gawat! Dia akan memanggil kawanannya. Sword Ghost, segera habisi makhluk itu sebelum dia sempat berteriak. Perintahku dengan nada tegas. Penggal kepalanya sekarang.
Wajahku menegang saat aku memberikan perintah mutlak kepada roh pedangku untuk segera mengakhiri ancaman ini. Dengan satu kilatan pedang yang mematikan, kepala ghoul itu terlepas. Tubuhnya hancur menjadi energi hitam, menyisakan sebuah ghost kristal yang berharga. Si gendut menarik napas dalam-dalam melihat eksekusi yang begitu cepat. Namun, tidak ada waktu untuk merasa terpesona ataupun lega. Dari luar rumah, raungan-raungan mengerikan tiba-tiba pecah bersahut-sahutan. Suasana desa yang tadinya sunyi kini berubah menjadi medan pertempuran yang mencekam. Satu persatu pasukan ghoul berlari beringas ke arah kami. Bos, kita harus lari sekarang juga. Jumlah mereka terlalu banyak. Teriak si gendut panik. Lari? Lihat sekitarmu, kita sudah terkepung total. Gumamku. Aku tersenyum dingin menatap kerumunan monster yang mulai membanjiri tempat itu. Ghoul-ghoul lapar itu datang dari segala arah untuk mengoyak kita. Dengan suara rendah dan penuh ancaman, aku bersiap menghadapi badai kematian ini. Untungnya sekarang siang hari. Pergerakan para pelayan ghoul ini masih sangat lamban karena pengaruh cahaya matahari yang membakar kulit mereka. Aku mencabut pedang tang yang sangat tajam dari inventory system. Gendut. Tugasmu adalah memimpin roh hantumu untuk menahan dan mengunci pergerakan mereka. Biarkan sisanya aku yang bereskan. Si gendut segera memberikan perintah kepada hantunya untuk beraksi menahan gelombang musuh yang datang. Vengeful long-haired ghost miliknya mengeluarkan pekikan hantu yang memilukan, menggetarkan udara di sekitar kami dengan kekuatan gaib yang sangat besar. Rambut panjangnya menjulur liar seperti ganggang laut, melilit kaki para ghoul servant, dan menghambat pergerakan mereka secara efektif dalam sekejap. Beberapa ghoul bahkan terjatuh karena terjerat rambut yang kuat itu. Saat itulah, aku melesat maju dengan pedang tang yang berkilau di tanganku. Bersama Sword Ghost, aku menerjang badai monster dengan teknik bertarung yang feroce. Kami menebas setiap makhluk abadi itu tanpa sedikit pun rasa kasihan. Di sisi lain, Sword Ghost mengamuk dengan keganasan yang jauh lebih mengerikan. Pedangnya bergerak begitu cepat hingga hanya menyisakan bayangan mematikan. Setiap kali kilatan cahaya melintas, kepala-kepala ghoul itu berjatuhan ke tanah. Dalam sekejap, area alun-alun itu berubah menjadi ladang pembantaian yang luas. Para mayat hidup ini tumbang seperti pin bowling di tangan kami. Aku dan Sword Ghost terus memanen nyawa mereka dalam tarian pedang maut. Si gendut menatap mayat yang bertumpuk dengan wajah syok. Dia sadar kekuatanku sangat luar biasa. Keganasanku benar-benar di luar dugaan. Usai perang, aku segera menjarah kristal hantu yang berjatuhan. Total ada 35 kristal hantu level 4. Senyum tipis mengembang di wajahku sekarang. Ini cukup untuk menaikkan levelku atau memperkuat hantu pedang. Bos, kau benar-benar hebat. Si gendut berseru antusias padaku. Aku melemparkan satu kristal padanya dan berkata, ini upahmu. Berikan pada hantumu agar levelnya naik, itu akan berguna nanti. Si gendut langsung merasa girang. Dia berterima kasih lalu membiarkan si hantu wanita berambut panjang menyerap kristal level 4 itu. Sang Avenger berhasil naik ke level 3. Sementara itu, aku memberikan semua kristal pada hantu pedang. Sesuai dugaanku, levelnya pun meningkat pesat. Aku mengangguk puas melihat perkembangan kekuatan yang masif ini. Kami melangkah lebih dalam ke desa, namun energi gelap di sekitar sini justru terasa semakin pekat. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kandang sapi. Aku menggenggam pedang tengrat dan maju perlahan. Kandang itu penuh bangkai. Seekor banteng raksasa yang membusuk terlihat sedang melahap mayat manusia. Mata reinkarnasi hantuku bergetar dan memunculkan sebuah informasi. Ternyata itu adalah monster tingkat elit. Elit pelayan zombie pemburu daging. Memiliki kualifikasi tingkat D dengan fisik yang mencapai level 6. Skill, tandukan kepala banteng. Tanduk tajamnya akan menghancurkan musuh secara brutal dengan kekuatan penghancur besar. Pupil mataku mengecil seketika. Ternyata ini benar-benar monster, tipe elit level 6 yang sangat kuat. Atribut monster tipe elit jauh lebih mematikan dibandingkan dengan monster normal yang biasa aku temui. Di atas tingkatan elit ada level boss, lalu boss elit, boss epic, hingga level boss legendaris. Bahkan ada boss abis dan dewa iblis. Semakin tinggi tingkatannya, kekuatannya akan semakin mengerikan. Tiba-tiba, si pemburu daging itu menyadari keberadaan kami, dan langsung menghentikan aktivitas rakusnya itu. Ia meraung murka. Dengan kaki sekuat yang besi, monster itu menerjang ke arah kami bagai banteng gila. Hantu pedang, gunakan tebasan bayangan. Teriakku memerintah dengan nada bicara yang sangat serius sekali. Seketika, hantu pedang memusatkan seluruh energi gelapnya ke arah mata pedang yang sangat tajam itu. Dengan satu tebasan kilat, pedang itu menghantam tepat di kepala sang pelayan maut yang mengerikan. Monster itu melengking kesakitan. Luka yang sangat dalam hingga terlihat tulang putih muncul di kepalanya. Namun, dia belum mati. Luka itu justru memicu amarahnya hingga matanya memerah penuh rasa haus darah. Si pemburu daging mengamuk hebat. Sepasang tanduk tajamnya kini siap menerjang hantu pedang tanpa ampun. Serangan brutal itu meluncur cepat ke arah hantu pedang, dan hantu lancet dengan sangat buas sekali. Mereka berhasil menghindar berkat kelincahan tinggi. Namun, monster itu kembali bersiap untuk melakukan terjangan maut. Suara lonceng tiba-tiba bergema, menciptakan kehampaan di dalam pikiran monster yang sedang mengamuk itu. Kebingungan melanda matanya. Di tanganku, lonceng hantu berdenting mistis, melumpuhkan kesadaran lawan dalam sekejap. Hantu pedang, habisi dia sekarang. Perintahku menggema keras, memanfaatkan celah fatal yang baru saja tercipta. Hantu pedang langsung mengerti dan melancarkan tebasan pamungkas yang langsung memenggal kepala monster elit itu. Kepala itu terlepas, meninggalkan sebuah kristal hantu hitam pekat level 6 di atas tanah berbatu. Aku
Aku segera menelannya tanpa ragu. Seketika, level kekuatanku pun meledak naik menuju ke level 6. Tidak salah lagi, ini memang energi elit. Kekuatan di dalam kristal hitam ini sungguh luar biasa. Energinya berkali-kali lipat lebih dahsyat dibandingkan dengan kristal hantu biasa yang pernah aku temukan. Si gendut menatapku dengan mata berbinar-binar, setelah melihat keajaiban lonceng hantu mistis di tanganku. Bos, mungkinkah itu lonceng hantu yang melegenda di peringkat dunia? Benar-benar sangat hebat sekali. Bahkan monster itu bisa dibuat linglung. Aku hanya menyahut. Berhenti memuji. Kita harus segera pergi. Aku merasa aura bos besar sudah menanti. Kami pun terus melangkah menembus kabut hitam pekat. Semakin jauh melangkah, energi hantu di sini menjadi semakin pekat hingga berubah menjadi hitam legam. Wajahku menegang. Aku tahu, ada entitas yang jauh lebih kuat sedang bersembunyi di dalam kegelapan. Inilah sosok mengerikan yang telah menghancurkan desa bayangan. Suasana di sekitar sini terasa sangat menyeramkan. Bos, aku merinding. Gumam si gendut ketakutan sambil terus waspada, melihat ke arah belakang kami. Tanpa suara aku terus waspada. Di tengah alun-alun kecil ini, terdapat sebuah sumur tua yang sangat dalam. Penduduk desa pasti mengambil air di sini. Tiba-tiba mataku terbelalak saat teringat sebuah informasi yang sangat krusial. Mengenai para pelayan Ghoul, sepertinya warga desa telah meminum air yang sudah tercemar oleh darah iblis tersebut. Mereka berubah menjadi budak Ghoul. Karena air berasal dari sana, monster itu pasti bersembunyi di dalam sumur. Lonceng eksorsisme di tangan kiri dan pedang tang di kanan, aku melangkah perlahan mendekati sumur maut itu. Begitu sampai di tepian, jantungku berdegup kencang. Aku melihat air sumur itu telah berubah menjadi genangan mengerikan. Aroma amis darah menusuk hidung dengan sangat tajam. Si gendut pun langsung muntah karena tidak kuat menahannya. Detik itu juga, gelembung-gelembung mulai muncul dari permukaan air darah yang kental dan sangat gelap tersebut. Tanpa ragu aku segera melompat mundur. Tiba-tiba, ledakan darah terjadi dan sesosok bayangan yang mengerikan pun muncul. Si gendut lari terbirit-birit karena ketakutan. Aku tetap tenang menunggu cipratan darah itu mereda untuk melihat musuh. Akhirnya wujud asli monster itu terlihat jelas. Tingginya mencapai 2 meter dengan mulut lebar penuh taring tajam. Sebuah lonceng aneh tertanam tepat di dadanya. Pemandangan ini benar-benar mencekam dan juga sangat mengerikan saat itu. Mata reinkarnasi milikku bereaksi dan menampilkan status musuh. Nama, Bos Ghoul, kualifikasi kategori C, tipe fisik level 8. Kemampuannya adalah amukan darah, membangkitkan insting haus darah untuk kekuatan dahsyat namun harus kehilangan akal sehatnya. Aku tertegun melihatnya. Ternyata ini adalah monster tipe bos. Padahal permainan maut ini baru saja dimulai saat ini. Pemain lain biasanya masih di level 2 atau 3, namun makhluk di depanku ini sudah berada di level 8. Kekuatannya setara dengan ledakan nuklir bagi pemain baru. Gendut, waspada. Ini adalah musuh bos level 8, teriakku. Mana mungkin kita menang? Ayo kabur. Seru si gendut panik. Namun, aku tetap tenang dan menjawab dengan dingin. Jika kita mengalahkannya, misi ini selesai. Pergilah sendirian jika kau memang pengecut, tantangku dengan nada yang sangat tajam. Mendengar itu, si gendut menelan ludah berkali-kali. Dia sadar bahwa meski sangat berbahaya, imbalannya pasti akan luar biasa. Setelah berpikir cukup keras, sorot matanya tiba-tiba berubah menjadi penuh dengan tekad yang sangat membara dan kuat. Persetan. Jika misi ini berhasil, mati sekalipun tak masalah. Ini hanya permainan, aku tidak takut sama sekali. Bos, aku ikut bertarung. Baru saja dia bicara, si Ghoul mengaum keras dan menerjang dengan kuku-kuku tajamnya. Tatapanku menajam seketika. Aku segera menyuruh si gendut untuk memanggil roh rambut panjang miliknya untuk membantu kami. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, si gendut langsung berteriak memberikan perintah tegas pada roh pelindung miliknya. Roh rambut panjang, ikat monster itu sekarang juga. Dalam sekejap, serangan pengikat pun segera diluncurkan ke arah lawan. Rambutnya meliuk-liuk bagai rumput laut liar. Namun, Bos Ghoul hanya mengibaskan tangannya dan langsung menghancurkan ikatan itu. Perbedaan level mereka terlalu jauh. Roh rambut panjang hanyalah level 3, mustahil bisa menahan bos sekuat itu sendirian. Meskipun serangannya tidak berpengaruh besar, pengalihan singkat itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk segera bertindak. Saat Bos Ghoul teralihkan, aku dan roh pedang sudah menyelinap ke belakangnya. Pedang tangku kini sudah terhunus. Aku menebas tubuh monster itu bersamaan dengan cahaya hitam pekat yang meledak hebat dari pedang hantu milikku. Kilatan hitam menebas punggung si Ghoul dengan telak. Darah hitam pun langsung mencerat ke segala arah akibat sabetan. Luka sabetannya sangat dalam hingga memperlihatkan tulangnya. Monster itu meraung kesakitan akibat serangan yang sangat fatal tadi. Dia langsung menyerang balik roh pedangku dengan membabi buta. Kekuatannya luar biasa hingga membuat rohku bergetar hebat. Tekanan level yang sangat tinggi memaksa rohku hanya bisa bertahan secara pasif tanpa sempat melancarkan serangan balasan. Tiba-tiba, roh rambut panjang milik si gendut kembali menyerang. Rambut-rambutnya kini menari liar mencari celah ke lengan monster itu. Rambut itu melilit kaki Bos Ghoul hingga dia kehilangan keseimbangan lalu jatuh tersungkur ke tanah dengan sangat keras. Mataku berkilat melihat peluang emas ini. Sekarang, habisi dia dengan serangan pedang hantu. Teriakku dengan penuh semangat. Roh pedang segera mengincar leher Bos Ghoul. Dia sadar betul bahwa inilah satu-satunya kesempatan emas untuk meraih kemenangan. Energi hantu yang sangat besar meledak dari tubuhnya dan menyatu ke dalam mata pedang yang kini bersinar terang.
Dengan satu ayunan kilat, roh itu menebas leher si Ghoul. Potongan daging busuk pun langsung berterbangan di udara. Namun sedetik kemudian, terdengar suara benturan tulang yang sangat keras. Aku benar-benar terkejut melihat apa yang terjadi. Ternyata serangan terkuat roh pedang sekalipun masih belum mampu menembus pertahanan fisik keras milik monster tingkat bos ini. Tulang lehernya terlalu kuat untuk dipatahkan. Detik itu juga, si Ghoul mengeluarkan teriakan murka yang sangat memekakan telinga. Aura kegelapan yang pekat tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, membawa ratapan roh-roh penasaran yang terdengar sangat mengerikan. Aura merah membara meledak dari tubuhnya. Ghoul Boss mengamuk dan mengaktifkan skill Blood Frenzy. Monster itu bangkit seketika. Mulutnya yang berlumuran darah mengeluarkan raungan kemarahan yang mengerikan. Cakar tajamnya menyambar Ghost Sword dengan cepat. Serangan itu menciptakan robekan yang sangat fatal. Ghost Sword mencoba menahan, namun ia terpental jauh oleh kekuatan Ghoul Boss yang luar biasa. Ia terhempas ke tanah. Pada saat yang sama, pedang hantu miliknya mulai menunjukkan retakan kecil. Setelah memukul mundur Ghost Lancet, sang raja pemakan mayat kini mengincar target baru. Monster itu meraung dan menerjang ke arahku. "Kakak, cepat menghindar," teriak Grom dengan panik. Wajah Grom pucat pasi ketakutan. Ia memerintahkan Ghost Vengeful berambut panjang untuk segera bertindak. Rambut hitam panjang itu mencoba melilit kaki sang Ghoul Boss agar ia berhenti bergerak. Namun monster itu terlalu kuat. Ia memutuskan rambut itu dengan mudah. Aku langsung berseru tegas. "Ratu Reinkarnasi, muncullah." Seketika, simbol hantu di dadaku memancarkan cahaya hitam yang sangat pekat. Sesosok wanita cantik luar biasa muncul di hadapanku. Ia tampak sedang mengandung seorang janin hantu. Nah, perutnya mulai membuncit, membuat Grom tercengang. Kecantikan wanita di depanku ini benar-benar tidak masuk akal. Ia menatapku penuh cinta. "Suamiku." Panggilnya dengan suara merdu yang sanggup meluluhkan hati. Tak ada waktu bermanja-manja. Aku segera menunjuk ke arah Ghoul Boss yang semakin mendekat. "Istriku, dia ingin membunuhku. Cepat bantu suamimu." Mendengar itu, ekspresi sang ratu berubah drastis. Tatapan cintanya berubah menjadi sedingin es. Energi kematian yang dahsyat mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke monster itu. "Makhluk jelek, beraninya kau menyentuh suamiku? Kau ini mati, ha?" Energi hantu yang sangat perkasa kini mengalir deras dan memenuhi tubuh sang ratu. Ledakan energi itu menghantam Ghoul Boss. Monster itu menjerit ketakutan saat tubuhnya terpental jauh. Aku menelan ludah berkali-kali. Tak kusangka istriku yang lembut ini punya kekuatan semengerikan itu. Ghoul Boss itu kembali bangkit. Ia meraung marah ke arah ratu hantu dengan mulut bersimbah darah. Monster itu menerjang kembali. Melihat situasi itu, aku segera memberi instruksi pada istriku tersayang. "Sayang, serang kepalanya." Itu titik kelemahannya. Mendengar panggilan sayang, mata sang ratu langsung berbinar. "Baik suamiku." Jawabnya manja sebelum kembali menatap dingin ke arah musuh yang mengganggu itu. Ia bersiap menyerang. Keberadaan monster itu benar-benar merusak waktu romantis kami berdua. "Monster bodoh, ingatlah untuk membuka matamu di kehidupan selanjutnya." Aura kematian meledak darinya. Sebuah tebasan energi terbentuk secepat kilat dan langsung mengincar leher sang Ghoul Boss. Monster itu tak sempat bereaksi. Dalam sekejap, kepalanya jatuh menggelinding di atas tanah. Tubuhnya musnah menjadi kabut hitam, menyisakan sebuah kristal hantu besar dan sebuah paku misterius. Aura intimidasi sang ratu menghilang. Ia kembali menjadi sosok wanita yang sangat lembut dan manja. Ia langsung memelukku. "Sayang, aku hebat kan sudah membunuh monster jelek itu?" tanyanya lembut. Tiba-tiba, suara sistem bergema. "Selamat, Anda telah menyelesaikan tugas di desa bayangan. Segeralah kembali ke pengemis tua untuk hadiah melimpah." Mataku berbinar penuh semangat. Aku menatap istriku bangga. "Sayang, kamu luar biasa. Kamu benar-benar harta karun paling berharga." Sambil melirik perutnya, sang ratu menjawab malu-malu. "Suamiku, kamu juga sangat hebat tadi." Bibirku gemetar menahan tawa, namun, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bermesraan. Apalagi ada pengganggu di sebelah kami. "Istriku, kembalilah istirahat agar janin kita tidak kelelahan." Ratu hantu itu mengangguk patuh. Setelah memberiku ciuman cepat, ia berubah menjadi aliran energi. Ia kembali ke dalam jantungku. Aku pun segera mengambil kristal hantu dan paku panjang itu. Informasi paku itu muncul di benakku. Ini adalah paku pembunuh hantu tingkat kategori C. Alat ini memberikan damage besar. Jika mengenai jantung hantu di bawah level 10, mereka mati. Mataku berbinar. Dengan senjata ini, aku punya kartu as baru untuk menghadapi musuh kuat. Di bawah level 10, semuanya akan tumbang. Grom mendekat dengan wajah penuh rasa tidak percaya. "Bos besar, apakah wanita hantu cantik tadi itu adalah roh kontrak milikmu?" Tanya Grom terkejut. "Bukankah ini terlalu kuat?" Tanya si gendut dengan wajah syok. Aku hanya mengangguk tenang tanpa banyak bicara. 20 menit berlalu, kami menemui pengemis tua untuk menyerahkan misi. Saat itulah, sebuah denting sistem bergema. Notifikasi itu berbunyi nyaring di telingaku. "Selamat. Anda telah berhasil menuntaskan misi di desa Yingin. 10 kristal hantu tingkat 6 kelas F berhasil didapat, bersama pusaka hantu kelas B, pedang penumpas roh. Senjata ini mampu merobek luka hantu dan memberikan efek pendarahan abadi.
Tak hanya itu, sebuah kristal kehamilan hantu muncul. Item langka ini khusus untuk hantu hamil, fungsinya mampu meningkatkan potensi serta kualifikasi calon bayi hantu secara drastis. Selain memperkuat bakat, waktu mengandung pun akan terpangkas jauh, bahkan memberikan kemampuan tempur legendaris pada sang anak. Mendengar deskripsi itu, darahku berdesir hebat. Tak kusangka, hadiah misi ini benar-benar di luar nalar. Selain pedang kelas B yang akan memperkuat serangan fisikku, harta karun hantu inilah yang membuatku tercengang. Kekuatanku pasti akan melonjak tajam. Harta karun hantu adalah benda tanpa level yang sangat langka di dunia ini. Namun, di balik ketiadaan level itu, tersimpan kekuatan absolut. Aku teringat kejadian di kehidupan masa laluku. Seseorang pernah mendapatkan pusaka serupa yang memungkinkan pemain memaksa kontrak dengan hantu apapun, tanpa batasan level sedikit pun. Bayangkan saja, seorang pemain level 1 bisa memiliki pelayan yang mengerikan. Ia bisa mengendalikan raja hantu level 80 dengan mudah. Begitulah kegilaan harta karun hantu. Setelah berpamitan, aku bergegas. Tanpa ragu, kumasukkan kristal kehamilan itu ke dalam segel hantu di dadaku, tempat sang permaisuri bersemayam. Aku memanggil sang permaisuri hantu dengan lembut. Sayangku, terimalah pusaka ini demi buah hati kita. Konsumsilah kristal ini. Ini akan membuat anak kita tumbuh luar biasa kuat sebelum ia terlahir ke dunia. Waktu persalinanmu juga akan dipercepat. Tepat saat itu, cahaya hitam pekat terpancar dari simbol di dadaku. Energi itu terserap sempurna, lalu sang permaisuri muncul di hadapanku dengan aura anggun, dan langsung memelukku. Ia berbisik manja di telingaku, sayang, bersabarlah sebentar lagi. Anak kita akan segera melihat dunia. Senyum kecil terukir di wajahku saat membalas pelukannya. Sesaat setelah kristal itu ditelan, perutnya mulai bereaksi. Cahaya hitam yang menyilaukan memancar dari rahimnya. Aku merasakannya, sayang. Dia akan segera lahir. Anak kita. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Ucap sang permaisuri sambil mengelus perutnya yang kian membesar. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan hatinya meski jantungku berdegup kencang karena rasa tidak sabar. Ada rasa gugup yang aneh menyelimuti hatiku. Inikah rasanya akan menjadi seorang ayah? Menjadi ayah hantu ternyata tidak buruk juga. Tiba-tiba, sang permaisuri menjerit saat cahaya hitam meledak hebat. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuh sang ratu, menciptakan aura kematian yang luar biasa pekat secara instan. Langit di atas desa pemula nomor 4 mendadak berubah gelap. Awan hitam bergulung disertai gemuruh guntur. Kilatan petir menyambar-nyambar bagaikan naga yang sedang mengamuk di angkasa. Si pengemis tua tertegun melihatnya. Ia menengadah ke langit dengan tatapan tajam, lalu bergumam pelan seolah menyadari sesuatu yang besar. Bencana hantu tingkat dewa akan segera turun ke dunia ini. Tak lama, sang ratu terkulai lemas di pelukanku. Matanya menatap bola hitam yang melayang di udara dengan penuh kebahagiaan. Suamiku, lihatlah, inilah putra kita. Dengan tangan gemetar, aku mendekapnya sambil menatap bola energi hitam yang memancarkan aura kehampaan tersebut. Suara retakan nyaring terdengar, bola hitam itu pecah berkeping-keping. Sosok kecil muncul dari dalamnya. Bocah setinggi 120 cm itu mengenakan zirah hitam legam dengan rambut putih yang mencolok. Matanya menyala merah darah, sementara kilat biru menyambar-nyambar di sekujur tubuhnya bagaikan ular listrik. Petir itu menari-nari melindunginya. Roh kecil itu kemudian menatap kami berdua dengan ekspresi yang sangat dewasa. Dengan penuh hormat, ia berlutut pada satu kaki dan berkata, "Hamba memberi salam pada ayah dan ibu." Seketika, informasi sistem membanjiri pikiranku. Nama, penguasa hantu neraka guntur. Kualifikasi, SS. Level, 5. Loyalitas, 100%. Kemampuan 1, Lord of Thunder Hell. Ia adalah penguasa mutlak elemen petir dan kegelapan. Ia kebal terhadap serangan petir serta kegelapan, bahkan mampu menyerap energi tersebut untuk memulihkan diri. Luka-lukanya akan menutup seketika saat menyentuh elemen kegelapan. Benar-benar kemampuan yang mengerikan bagi lawan. Kemampuan 2, Tombak Penghakiman. Ia bisa memadatkan petir menjadi tombak penghancur untuk serangan jarak dekat. Senjata itu juga bisa dilemparkan secepat kilat untuk menembus jantung musuh dalam sekejap mata. Kemampuan 3, Domain Neraka. Berkat efek kristal kehamilan hantu, sang penguasa kecil ini memiliki kekuatan tak terbatas. Raja arwah neraka petir membangkitkan domain neraka, menyerap kegelapan abadi demi memulihkan kekuatannya. Di dalam domain ini, energi dan luka-lukanya pulih seketika, sementara musuh akan ditelan kegelapan. Pertahanan lawan terkikis habis dan diserap sang raja arwah, semakin memperkuat auranya yang mengerikan. Atributnya melonjak drastis selama domain aktif, dan akan kembali normal saat domain itu menghilang. Menyaksikan ini, jantungku berdegup kencang. Tak kusangka putraku memiliki potensi gila di level SS. Arwah tipe elemen sekaligus tipe aturan? Ini benar-benar kekuatan yang di luar nalar. Tiba-tiba, suara sistem bergema. Berkat hubungan spesial dengan sang permaisuri arwah, perubahan terjadi. Aku akan mendapatkan kemampuan acak dari sang putra mahkota, Raja Arwah Neraka Petir. Ding! Selamat, kamu memperoleh skill master kilat dari Raja Arwah Neraka Petir. Seketika, kekuatan dahsyat mengalir deras ke tubuhku. Percikan kilat biru mulai menyelimuti seluruh kulitku. Kegelapan misterius menyelimuti sosokku. Inilah wujud asli penguasa alam petir dan kematian. Aku mengepalkan tangan dengan penuh kemenangan. Rasanya benar-benar luar biasa. Sang permaisuri menatap putra kami dengan bangga, memanggil sang raja arwah cilik itu.
Cepat ke sini, biarkan ayah dan ibumu melihatmu lebih dekat, panggilnya dengan lembut. Raja arwah itu mengangguk patuh lalu mendekat. Sang ratu segera memeluknya dengan penuh kasih. Suamiku, lihatlah. Anak kita sangat mirip denganmu, ucapnya riang setelah aku menekan auraku. Aku mengusap rambut putraku perlahan dan berkata, mulai sekarang, namamu adalah Eminence. Karena kondisi sang ratu masih lemah, aku memintanya kembali beristirahat di dalam tubuhku. Si kecil Eminence berubah menjadi kilat hitam, terukir indah sebagai segel arwah di punggungku. Selanjutnya, aku menyerahkan pedang pemburu arwah kelas B hasil misi kepada sang arwah pedang. Begitu melihat pedang itu, mata sang arwah pedang berbinar. Senyum kaku tersungging di wajahnya. Aku sampai tertegun dibuatnya. Ternyata sosok sedingin dia bisa tersenyum juga, sungguh tak terduga. Di saat yang sama, notifikasi sistem kembali berbunyi tepat di telingaku. Ding, loyalitas arwah pedang meningkat pesat hingga mencapai batas maksimal 100%. Kini ia sepenuhnya setia padaku. Aku tersenyum tipis, merasa puas dengan pengabdian mutlaknya. Arwah sedingin es itu akhirnya tunduk padaku. Aku pun mengeluarkan tumpukan kristal arwah. Kristal dari bos bulaki kuserahkan pada putraku, sementara aku dan arwah pedang menggunakannya sendiri. Setelah menyerap kristal level 5, aku dan Xiao Leming resmi naik ke level 7. Eks milik arwah pedang juga meningkat pesat, hampir mencapai level 7 sepenuhnya. Sorot mataku penuh kegembiraan. Aku segera memeriksa papan peringkat dunia yang sangat kompetitif. Level 7. Aku memimpin jauh di puncak, meninggalkan pemain lain di belakangku. Pedang kelas B milikku mendominasi peringkat item, diikuti pusaka arwah lainnya di posisi 5 dan 6. 3 item legendarisku menguasai daftar 10 besar peringkat kualitas item arwah dunia. Bahkan, ketiga arwahku menyapu bersih posisi 3 teratas. Dominasi total yang tak terbantahkan. Di kehidupan sebelumnya, ini hanyalah mimpi. Semua ini, berkat mata reinkarnasi arwah milikku. Aku menyentuh mata kiriku. Sebenarnya, entitas macam apa kau ini? Bisikku penuh tanda tanya. Nah, membawa kontraktor dan kemampuan unik yang belum pernah ada. Mengapa kau tersegel di sana? Siapa yang menyegelmu? Begitu banyak misteri menyelimuti mata arwah yang luar biasa mistis ini. Aku pasti akan kembali ke tempat rahasia itu untuk mengungkap jati diri mata misterius ini. Sementara itu, munculnya Raja Arwah Petir di peringkat dunia langsung menggemparkan seluruh pemain. Saluran obrolan global meledak. Mereka semua dipenuhi rasa iri dan dengki padaku. Namun aku tak peduli. Fokus utamaku sekarang adalah terus meningkatkan level timku. Targetnya level 8 untuk Eminence dan level 7 untuk arwah pedang sebelum ke makam Guillotine. Kini aku berada di hutan lebat. Arwah level 4 di sini sangat cocok untuk grinding. Baru saja hendak beraksi, tiba-tiba suara dentuman pertempuran bergema dari balik pepohonan. Mendengar itu, jantungku bergejolak hebat. Bersama sang pendekar bayangan, aku melesat menuju pusat pertempuran. Terlihat seorang pendekar wanita dan roh salju dingin yang tengah menggempur sesosok hantu raksasa. Hantu itu bertanduk satu dengan taring mengerikan. Gada kayu di tangannya memancarkan aura kematian yang nyata. Seketika, si hantu menerjang buas. Wanita itu segera memberi perintah darurat kepada roh pelindungnya. Salju 100 roh, bekukan dia sekarang. Teriaknya lantang saat sang Yuki-onna mulai membuka mulutnya lebar-lebar. Badai es yang mencekam melesat cepat ke arah iblis bertanduk yang tengah meraung murka itu. Ia menghantamkan gada kayunya, namun angin adalah musuh yang mustahil untuk bisa disentuh secara fisik. Hembusan badai es itu melilit erat, menyelimuti senjata dan seluruh tubuh sang iblis tanpa ampun. Dalam sekejap, sang musuh membeku total. Aku tertegun, ternyata itu adalah iblis tipe elemen langka. Mata reinkarnasi pun beraksi. Nama Yuki-onna, kualitas rendah, tipe elemen, level 4. Skill utamanya, angin biku, mampu mengunci pergerakan lawan dalam pelukan es abadi yang mematikan. Mataku menajam. Tak kusangka kemampuannya mencapai tingkat A. Wanita ini benar-benar memiliki keberuntungan besar. Lalu, detail sang lawan muncul. Nama iblis tanduk liar, potensi tingkat C. Tipe fisik, level 5, dengan skill spesial bernama darah mendidih yang sangat berbahaya. Kekuatan serangnya meningkat drastis selama 5 menit sebelum akhirnya ia jatuh dalam kondisi lemah. Melihat musuhnya membeku diam, senyum kemenangan langsung merekah di wajah cantik wanita itu. Namun, saat ia hendak melancarkan serangan akhir, cahaya membara mendadak meledak dari tubuh si iblis. Seluruh lapisan es mencair seketika. Ternyata, sang iblis tanduk telah mengaktifkan mode darah mendidih. Ia mengangkat gada kayunya tinggi-tinggi, siap menghancurkan wanita di depannya dengan satu hantaman maut. Wanita itu terpaku tanpa daya, hanya bisa memejamkan mata pasrah menyambut ajalnya yang menjemput. Hantu Lancet, gunakan tebasan pedang hantu sekarang. Teriakku memecah kesunyian yang mencekam itu. Seketika, kilatan cahaya pedang menebas sang iblis raksasa, hingga ia tumbang bersimbah darah segar. Saat membuka mata, wanita itu hanya bisa mematung dalam guncangan rasa terkejut yang luar biasa. Ia mencoba mengintip status rohku, namun aku telah menguncinya rapat dalam mode privat yang ketat. Tanpa memedulikan tatapannya, aku melangkah maju untuk memungut kristal hantu yang terjatuh di tanah. Terima kasih telah menyelamatkanku, ucap pendekar bernama Beksu itu dengan nada penuh rasa syukur. Aku hanya melambai santai dan bersiap melanjutkan perburuan ini bersama roh pelindung kebanggaanku. Beksu memanggilku cepat, kau sangat kuat. Aku tahu lokasi bos hantu yang sangat langka. Maukah kau bergabung? Kita akan membagi hasil jarahan sesuai dengan kontribusi yang kita berikan.
Mendengar itu, mataku berbinar tajam. Bagaimana mungkin kau bisa menemukan bos sekuat itu? Tanyaku. Ternyata itu adalah hasil kontrak rahasianya dengan Shobegi, sebuah misi tersembunyi yang tak terduga. Beruntung aku bisa kabur tepat waktu, bisik Beksu sembari menuntunku menuju kaki tebing yang curam. Di sana, pemandangan tampak mengerikan. Langit di atas puncak tebing hitam pekat dilanda badai halilintar. Kilat menyambar dengan ganas saat Beksu menatap awan gelap itu penuh kegelisahan. Tetaplah waspada, dia akan segera muncul. Benar saja, petikan tajam yang memekakan telinga mendadak membelah angkasa. Seekor burung hitam raksasa melesat keluar dari balik awan petir, membawa tekanan angin yang menghancurkan. Makhluk itu memiliki tubuh manusia namun bertulang unggas besar, diselimuti bulu hitam legam yang pekat. Wajahnya adalah wajah manusia yang menyeramkan. Seketika, mata reinkarnasi pun menampilkan informasi statusnya, bos elit, hantu burung guntur, kualitas B, tipe elemen, level 8. Skill 1, badai halilintar. Ia mampu menciptakan hujan petir dahsyat untuk meratakan semua musuh. Skill 2, kilat guntur. Memanfaatkan energi listrik untuk meningkatkan kecepatan geraknya hingga batas maksimal. Pupil mataku mengecil seketika. Gila, ini benar-benar bos elit tipe elemen yang sangat merepotkan. Kau terlalu meremehkan diriku, gumamku sambil melepaskan seringai penuh tekad yang membara. Kupanggil putri salju untuk bersiap. Ayo coba. Kalaupun gagal, ini kan hanya sebuah permainan. Kita pasti akan menang dan bertahan. Beksu tersenyum malu-malu mendengar keyakinan yang kupunya. Ribuan pikiran berkecamuk di kepalaku. Bagi kalian ini mungkin sepele, tapi bagiku, ini adalah penentuan segalanya. Levelku merosot satu tingkat sementara musuh terus memburuku. Aku harus memuncaki peringkat selama 1 minggu penuh. Jika berhasil, hadiah misterius dari sistem akan menjadi milikku. Itulah ambisi utamaku untuk menjadi nomor 1 saat ini. Menatap monster berkepala manusia di langit itu, sebuah senyum penuh arti mulai terukir di wajahku. Salahkan saja nasib burukmu karena harus berhadapan denganku. Keluarlah sekarang, Little Lemming. Saatnya beraksi. Begitu perintah terucap, cahaya hitam pekat meledak dari tato di punggungku. Putraku, Sang Lord Phantom Lemming, menampakkan diri. Biksu yang melihat sosoknya yang mungil langsung gemas ingin memeluknya. Namun sang penguasa neraka guntur itu murka. Kilatan petir dahsyat menyambar di sekitar wajah mungilnya yang marah. Biksu terperanjat melihat Xiao Lemming. Kakak, hantu kecil ini benar-benar menggemaskan. Sayang sekali dia sangat galak. Mendengarnya, aku hanya bisa terdiam. Kau benar-benar berani menggodanya, kakak. Beruntung dunia belum menyatu dengan game, jika tidak, kau pasti sudah hangus disambar bos kiamat ini. Menyentuhnya berarti mengantar nyawa. Kini, mataku tertuju tajam pada musuh yang mengintai di angkasa. Aku memerintahkan Xiao Lemming untuk menghabisi si bos Thunderbird. Sang Lord pun segera bergerak melaksanakan tugasnya. Xiao Lemming melesat menuju puncak tebing. Menyadari wilayahnya diusik, si bos Thunderbird langsung mengamuk hebat. Dengan kepakan sayap raksasanya, monster itu menerjang lurus ke arah sang raja hantu dengan kecepatan tinggi. Biksu menutup wajahnya sambil berteriak histeris, gawat. Si imut itu pasti akan tewas dicabik-cabik monster. Kau tuan yang tak punya hati, serunya. Namun, aku hanya menanggapi kepanikannya dengan ketenangan yang mutlak, sambil tersenyum tipis. Aku bergumam pelan. Perhatikan baik-baik. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Sang Lord Phantom melepaskan kekuatan Underworld Domain. Seketika, aura kegelapan pekat menyelimuti seluruh area tempur. Wilayah kegelapan seluas 50 meter tercipta. Si monster berkepala manusia itu kini terjebak dalam jaring maut. Kegelapan melilit tubuhnya bagai hantu, menyerap seluruh atribut musuh untuk memperkuat kekuatan Sang Lord Phantom. Teriak ketakutan memecah langit. Monster itu merasakan seluruh kekuatannya terkuras habis dalam sekejap mata. Hal itu membuatnya panik luar biasa. Tiba-tiba, ia mengumpulkan seluruh energi sisa untuk melakukan serangan balasan. Petir menyambar bertubi-tubi ke arah Sang Lord. Inilah skill mematikan milik Sang Thunderbird yang sangat legendaris. Badai petir tingkat 3. Ledakan listrik yang membabi buta menghujani Xiao Lemming tanpa ampun dari segala arah. Jutaan volt listrik menghantamnya bertubi-tubi, namun di detik berikutnya, keajaiban yang mustahil justru terjadi. Seluruh petir itu diserap habis. Di hadapan Sang Lord, petir tersebut seolah tunduk pada tuan sejatinya tanpa luka sedikit pun. Inilah keistimewaan Lord Phantom sang penguasa petir. Kemampuan yang membuatnya mustahil untuk dikalahkan oleh elemen serupa. Serangan petir dan kegelapan sama sekali tak berguna. Semua itu justru menjadi nutrisi untuk memperkuat daya penghancurnya. Dia adalah mimpi buruk bagi semua monster berelemen gelap. Si bos elit pun mengaum murka melihat kekuatannya sia-sia. Sekali lagi, petir berkumpul di tubuhnya. Serangan demi serangan dilancarkan dengan putus asa ke arah Sang Lord. Namun semua itu nihil. Biksu terpaku tak percaya, sementara si bos elit mulai gemetar ketakutan melihat lawannya. Di dalam domain neraka, Sang Lord kini diselimuti kilatan biru dan kabut hitam yang sangat mengintimidasi. Kekuatannya terus melonjak drastis. Little Lemming menatap musuh yang mulai kelelahan itu dengan tatapan penuh kehinaan. Menatap dingin ke arah lawannya, dia berkata, sudah selesai memukulnya? Sekarang, giliranku untuk bertindak. Seiring kata-katanya, ribuan volt petir biru yang dahsyat mulai berkumpul di telapak tangannya dengan suara berderit. Sebuah tombak petir biru terkondensasi seketika.
Inilah salah satu kekuatan pamungkas milik Sang Lord Phantom. Tombak penghakiman. Dengan presisi mematikan, Sang Lord membidik jantung si monster elit yang berada di angkasa. Lemparan maut dilepaskan. Tombak suci itu melesat secepat kilat dan langsung menembus tubuh monster itu tanpa perlawanan. Dengan raungan yang menyayat hati, tubuh raksasa monster itu jatuh terhempas keras ke puncak tebing. Luka itu sangat parah, tapi bos elit akan mati semudah itu. Astaga, bocah ini ternyata sangat kuat, seru biksu. Biksu berseru dengan wajah penuh ketakjuban. Aku hanya tersenyum puas melihat kehebatan putra hantuku yang luar biasa. Namun tiba-tiba, monster itu bangkit kembali. Dia membuka mulut besarnya yang bersimbah darah ke arah Lemming. Tatapan matanya penuh dengan kebencian saat sebuah ledakan energi mendadak mengguncang seluruh tubuh besarnya. Kilat liar yang ganas mulai melilit tubuhnya. Inilah mode kemarahan sang Thunderbird yang paling mengerikan. Monster itu melesat cepat, cakarnya yang tajam siap merobek tubuh Mingwei dalam sekali serang. Mingwei menatap remeh. Kilatan tombak penghakiman pun langsung tercipta dalam genggamannya yang kuat. Jelep. Tombak itu menghujam cakar sang monster. Seketika, aliran listrik biru yang dahsyat melumpuhkannya. Monster elit itu membeku total. Sorot matanya kini dipenuhi kengerian yang sangat mendalam. Sungguh ironis. Sebagai hantu petir, ia justru dibuat tak berkutik oleh kekuatan petir itu sendiri. Inilah kedikdayaan petir Lord Netherworld. Sebuah energi listrik tingkat tinggi yang tak tertandingi. Tak menyia-nyiakan celah, Mingwei langsung menghujamkan tombak penghakiman tepat ke kepala sang monster. Arus listrik brutal menghancurkan tubuhnya. Sang monster elit pun lenyap menjadi kepulan asap hitam. Ia hanya menyisakan sebuah mutiara dan kristal. Beksu di sampingku benar-benar terpaku tak percaya. Ia seolah tak percaya, bocah yang terlihat lemah ini baru saja menjagal bos elit sendirian. Detik itu juga, suara notifikasi sistem bergema keras ke seluruh penjuru dunia game. Selamat. Anda adalah pemain pertama yang berhasil menumbangkan bos elit di seluruh server ini. Hadiah spesial diterima beserta kesempatan pengumuman global. Apakah aku akan memamerkan namaku di sana? Aku memilih tetap anonim. Di langit dunia apokalips yang kelam, pengumuman prestisius itu pun muncul. Suara sistem yang menggelegar tiba-tiba terdengar. Selamat kepada pemain misterius dan Beksu atas kemenangannya. Sang pembantai monster elit mendapatkan hadiah istimewa atas pencapaian luar biasa yang mengguncang server. Reputasi pembantai hantu 100 poin, petunjuk hantu kelas S, dan pistol petir kini menjadi milikku. Sedangkan pemain Beksu mendapatkan 10 poin reputasi karena telah turut serta dalam pertempuran epik ini. Suara pengumuman sistem terus bergema di angkasa, menyebarkan berita kemenangan yang sangat mengejutkan. Ribuan pemain mendongak ke langit secara bersamaan, raut wajah mereka dipenuhi rasa heran sekaligus iri. Kolom obrolan dunia langsung meledak hebat. Namun, aku sama sekali tak memedulikan hiruk pikuk maya itu. Aku melangkah santai mengambil harta rampasan. Mutiara dan kristal hantu itu kini aman di tas. Beksu menghampiriku dengan mata berbinar penuh semangat. Kakak, kau benar-benar hebat dan luar biasa. Ia terus mengoceh kegirangan, karena namanya ikut masuk dalam pengumuman global yang sangat langka itu. Sudut bibirku sedikit berkedut melihat tingkahnya. Sudahlah, selamat juga atas hadiah yang kau dapatkan. Tapi sesuai kesepakatan, harta ini milikku. Semua dibagi adil berdasarkan kontribusi masing-masing pemain. Kau hanya menonton tanpa membantu sedikit pun. Jadi, aku tidak akan berbasa-basi soal harta ini. Beksu menggaruk kepalanya dengan perasaan malu. Tentu saja, Kak. Aku sadar diri tidak membantu. Mendapatkan hadiah sistem saja sudah lebih dari cukup. Aku bukan orang serakah yang tidak tahu malu. Bolehkah aku menambahkanmu sebagai teman? Aku mengangguk pelan, lalu berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Sambil berjalan, aku meneliti mutiara hasil jarahanku. Pupil reinkarnasi, hantu pun mulai memberikan informasi. Ini adalah mutiara petir tipe A, sebuah artefak langka yang mengandung kekuatan elemen murni. Meningkatkan atribut petir sebesar 50%. Mataku langsung berkilat penuh ambisi melihat statusnya. Tanpa ragu, kuberikan mutiara itu pada putraku, sang penguasa hantu petir yang sangat setia. Ia merasakan luapan kekuatan baru di matanya. Selanjutnya, kartu petunjuk hantu tingkat S pun kubuka. Benda ini akan secara otomatis menghasilkan peta menuju lokasi hantu legendaris yang sangat kuat. Dengan mengikuti petunjuk peta ini, pemain bisa melacak keberadaan entitas mistis yang sangat langka. Kesempatan emas untuk menjalin kontrak baru. Tanpa pikir panjang, aku langsung menekan tombol gunakan. Peta navigasi otomatis muncul di layar sistem. Suara peringatan pun berdenting halus di telingaku. Kartu petunjuk hantu kelas S aktif. Ikuti rute ini untuk menemukan target Anda sekarang juga. Senyum tipis terukir di wajahku. Sepertinya, koleksi hantu kontrakku akan segera bertambah satu lagi. Kemudian, sebilah tombak ungu sepanjang 2,5 meter muncul dengan kilatan listrik yang sangat ganas. Saat menggenggam tombak ini, rasanya sangat alami. Seolah senjata ini adalah bagian dari jiwaku. Aku segera memeriksa panel statusnya. Senjata hantu tipe A, tombak halilintar yang sangat mematikan. Senjata ini mampu mengalirkan energi petir murni dan melepaskan teknik pamungkas yang sangat menghancurkan. Eradikasi Phantom. Skill ini mampu memusatkan energi petir yang sangat dahsyat pada ujung tombak. Satu serangan kilat ini sanggup hancurkan lawan seketika, mataku pun bersinar penuh tekad. Senjata ini sangat serasi denganku. Karena Lemming memiliki tombak penghakiman, aku bisa menggunakannya. Berkat kekuatan Lord Phantom Guntur milik Lemming,
Elemen listrik ini mengalir dalam tubuhku. Saat menggenggam tombak guntur, lonjakan listrik tiba-tiba meledak dari tubuhku. Aku langsung mengalirkan daya petir, masuk ke dalam tombak penghakiman. Dalam sekejap, aura senjataku pun berubah menjadi sangat drastis. Cahaya biru intens memancar terang. Energi elektrik ini terkonsentrasi penuh di ujung mata tombak. Aura guntur yang mengerikan bangkit. Sambil mencengkram erat senjataku, aku langsung berteriak dengan lantang. Matilah dalam sambaran petir. Tombak melesat bak naga murka menghantam pohon besar dengan kecepatan tinggi. Ledakan menggelegar layaknya guntur pecah. Batang pohon itu kini menyisakan lubang raksasa yang hancur. Senjataku berhasil menembusnya. Aku mengangguk puas, lalu segera memeriksa peta petunjuk yang ada sekarang. Lokasi tujuan utama ternyata masih cukup jauh. Sejenak aku terdiam dan mulai menyusun strategi. Aku harus memperkuat skill dulu. Kupanggil Lemming dan Phantom Pedang untuk segera bersiap. Saat sedang berburu di hutan untuk menaikkan level, muncullah kera hantu berbulu hitam pekat. Tatapannya sangat haus darah. Tiba-tiba, pesan sistem muncul dari mata reinkarnasi Phantom milikku ini. Nama, kera hantu hitam. Kualitas C, tipe fisik, level 6. Skill, raungan kera primata. Monster ini hidup berkelompok dan bisa memanggil kawanannya. Melihat itu, senyum tipis terukir di wajahku. Pas sekali. Aku memang sedang butuh mangsa. Ayo, segera panggil seluruh keluargamu ke sini. Akan kuhabisi kalian sekaligus. Aku melarang Lemming dan Phantom Pedang untuk ikut campur tangan. Biar ku coba senjata baru ini sendiri. Kera hantu itu meraung keras saat melihat keberadaanku sekarang. Dia menyerang dengan tinju besarnya. Seketika, kilatan listrik dahsyat meledak dari sekujur tubuhku ini. Kecepatan dan kekuatanku meningkat drastis. Dengan gerakan ringan, aku menghindari serangan tinju maut itu. Aku langsung membalas dengan tusukan tombak yang sangat cepat. Mata tombak yang tajam berkilauan. Senjataku menghunjam telak ke perut kirinya hingga darah segar monster itu muncrat kemana-mana. Monster itu menjerit kesakitan. Dia melompat mundur berusaha menjauh dari jangkauan seranganku yang mematikan. Dia sadar aku bukanlah lawan yang mudah. Sambil menahan rasa sakit, dia berteriak sekuat tenaga. Suaranya mengguncang seluruh hutan. Ternyata, si kera hantu sedang mengaktifkan skill untuk memanggil kawanannya. Namun, aku segera mengarahkan tombak ke kepalanya. Dia tidak akan kubiarkan lolos begitu saja. Sebelum sempat bereaksi, kera hantu itu pun tumbang. Tapi di saat bersamaan, situasi mulai berubah. Gerombolan kera hantu hitam mulai bermunculan dari pepohonan. Rupanya panggilan tadi berhasil memanggil mereka. Melihat rekannya tewas, mereka semua mengamuk hebat dan langsung menyerbu ke arahku dengan beringas. Aku pun langsung memberi perintah tegas. Lemming, Phantom Pedang, habisi mereka semua sekarang juga. Lemming menatap dingin kera yang mendekat. Tiba-tiba, aura petir biru meledak dari tubuh kecilnya. Sambaran kilat biru menghantam kera hantu dengan telak. Cahaya guntur menyilaukan menerangi area pertempuran ini. Tubuh monster itu hangus terpanggang listrik. Asap hitam mengepul saat mereka jatuh tidak bernyawa lagi. Di sisi lain, Phantom Pedang mengayunkan bilah pemusnahnya dan menyayat leher lawan dengan sangat presisi. Kilatan pedang dingin menyambar. Kepala kera itu terlepas bahkan sebelum mereka sempat menyadari kematiannya. Hanya dalam hitungan detik, tumpukan mayat kera hantu mulai menggunung di bawah tebasan Phantom Pedang. Aku pun tidak mau kalah dan mengaktifkan mode elektrik sambil memutar tombak penghakiman ini. Senjataku melesat bak naga. Kera ini bukan tandinganku. Sekali tusuk, kepala mereka langsung hancur. Beberapa menit berlalu, seluruh kera hitam telah tewas mengenaskan di tangan kami bertiga hari ini. Dari pertarungan ini, aku mendapat 53 kristal Phantom. Kuberikan kristal elit kepada Lemming. Makanlah ini, Lemming. Kristal ini akan membantumu berevolusi menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah ini, kau pasti akan segera mencapai level 8, lalu naik menuju ke level 9. Memperkuat Xiao Lemming adalah prioritasku sekarang, karena dia memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa. Kawanan hantu tingkat tinggi ini sangat berbahaya, aku harus meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Sinar kegembiraan pun terpancar. Mata Xiao Lemming berkilat tajam lalu menelannya bulat-bulat. Di saat yang sama, aku menggunakan kristal hantu Black Goria hingga sistem bergema. Selamat, level sang raja hantu petir milikmu kini telah berhasil ditingkatkan menuju level 8. Aku merasa sangat puas mendengarnya. Namun tiba-tiba, tanda hantu di dadaku mulai memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Sang ratu hantu yang kusembunyikan akhirnya muncul kembali di sisiku. Suamiku, aku sudah pulih sepenuhnya sekarang, ucapnya. Aku membelai lembut pipinya dan berbisik mesra. Sayang, mari kita pergi. Aku akan membawamu membasmi semua hantu itu. Kupandangi peta petunjuk untuk hantu tingkat S yang diberikan sistem. Aku mulai melangkah mengikuti rute menuju tujuan akhir. Sesuai arahan peta, aku terus bergerak maju. Setelah menembus hutan yang lebat, kulihat hamparan tanah yang sangat gersang. Banyak pohon mati berdiri kaku di sini. Tanah ini pun dipenuhi oleh serakan tulang belulang hewan yang terlihat sangat aneh. Kawanan gagak hitam bertengger di atas dahan pohon. Mata misterius mereka terus menatap tajam ke arah kami semua. Saat itu juga kubuka kembali peta digital milikku. Petunjuk itu mengarah tepat pada lokasi persembunyian hantu tingkat S. Posisinya berada tepat di balik padang liar ini. Aku segera memberi perintah pada para hantu untuk segera menyeberanginya. Kita akan segera sampai di tujuan utama.
Tiba-tiba, tombak penghakiman muncul di genggamanku, siap untuk pertempuran hidup dan mati. Sang ratu hantu menatap tajam para gagak di pohon itu. Dengan suara yang sangat lembut, dia membisikkan sesuatu padaku. Jangan khawatir suamiku, aku akan melindungimu. Tak ada yang boleh melukaimu, atau mereka semua akan kulenyapkan tanpa sisa. Mendengar itu, aku tersenyum tipis pada sang ratu hantu. Namun mendadak, mata para gagak di pohon kering itu mulai berdarah. Seluruh gagak itu mendadak menjadi gila. Mereka menyerbu ke arah kami dengan kecepatan tinggi dan penuh keganasan. Melihat serangan itu, sang ratu hantu langsung melepaskan gelombang kilat biru yang sangat dahsyat dari tubuh indahnya. Petir itu menyambar langsung ke arah kawanan gagak di langit. Kilatan listrik yang mengerikan menelan mereka semua dalam sekejap. Aku bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Inilah kekuatan sejati hantu tingkat SSS yang sanggup mengguncang dunia. Ratu hantu menggunakan kemampuan listrik milik Xiao Laming. Kehebatannya adalah bisa menggunakan seluruh teknik milik para keturunan hantunya. Terlebih lagi, seiring bertambah kuatnya para keturunan itu, kekuatan sang ratu hantu juga akan terus meningkat tanpa batas. Suamiku, ayo lanjutkan perjalanan. Ratu hantu kembali ke wujud burung mungil yang cantik sambil berbicara dengan nada manis. Aku mengangguk dan terus melangkah maju. Menjalani hidup yang penuh kekuatan ini sungguh menyenangkan setelah melewati padang liar itu. Kini aku berdiri di depan pohon mati yang raksasa. Ada satu gagak di sana dengan mata hitam pekat yang terasa ganjil. Saat mata kami beradu, aku merasa jiwaku bergetar hebat. Seketika, sebuah pesan muncul di dalam mata reinkarnasi hantu milikku. Nama, Gagak Pemakan Jiwa. Kualifikasi tingkat S, tipe aturan, level 8. Kemampuannya adalah melahap roh para musuh yang ada. Sang pemakan jiwa dapat memperkuat kekuatannya sendiri dengan cara menelan jiwa lawan. Ini akan terus meningkatkan daya tempur miliknya. Dia memiliki skill jeritan jiwa. Pemakan jiwa akan menyerang inti roh musuh secara langsung lewat suara petikannya yang mengerikan. Mereka yang bermental lemah akan langsung hancur, atau setidaknya mengalami pusing dan mual luar biasa. Aku pun sangat terkejut. Tak kusangka ini adalah hantu tipe aturan, apalagi yang berhubungan dengan jiwa. Aku teringat kembali pada ingatan kehidupan masa laluku. Seseorang pernah memiliki hantu tingkat S tipe jiwa yang mampu mencuri sisa umur musuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan hantu tingkat SS pun sangat takut padanya. Kekuatan jahat seperti itu memang sangat mustahil untuk bisa ditangkis. Sebelum kau menyadarinya, kau bisa kehilangan 10 tahun umurmu. Melawannya hanya akan membawa kerugian yang sangat besar bagimu. Itulah mengapa hantu tipe aturan jiwa sangatlah berharga. Bahkan bakat tingkat B saja akan diperebutkan oleh banyak orang kuat. Apalagi gagak hantu yang ada di hadapanku saat ini memiliki bakat murni hingga mencapai tingkat S yang sangat langka. Cahaya ambisi mulai berkilat di mataku. Gagak hantu ini harus menjadi pelayanku lewat sebuah kontrak perjanjian yang sangat sakral. Gagak itu bertengger di dahan sambil menatapku dengan pandangan aneh. Tanpa menunggu lama, aku segera memberi perintah pada putraku. Raja hantu petir harus melepaskan tombak penghakiman untuk menjatuhkannya. Xiao Laming mengangguk dan langsung memusatkan seluruh energi listrik di tangannya. Tombak listrik itu melesat dan menembus tubuh gagak hantu dengan telak. Jeritan menyedihkan langsung bergema membela keheningan hutan itu. Namun, hal itu justru memicu amarah sang gagak hantu. Dia membuka paruhnya lebar-lebar dan mengeluarkan petikan maut yang sangat keras. Sebuah kekuatan misterius menghantamku dan para hantu lainnya. Itulah salah satu dari dua kekuatan terlarang milik sang gagak hantu. Teror jiwa ini menyerang langsung ke pusat kesadaran musuh lewat suara. Kekuatan tak kasat mata ini membuat pertahanan kami melemah. Wajah Xiao Laming memucat sambil memegangi kepalanya yang kesakitan. Sang hantu pendekar di sampingnya pun terlihat seolah sudah mati rasa. Beruntung istriku adalah ratu hantu tingkat SSS. Dia masih sanggup bertahan meski harus berjuang keras melawan serangan jiwa itu. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba mata reinkarnasi hantu di kiriku terbuka dengan paksa. Memancarkan cahaya mistis, energi mengerikan sang pencuri jiwa itu langsung terhisap habis ke dalamnya. Aku tertegun penuh haru, tak kusangka mata reinkarnasi ini menyimpan kekuatan rahasia sedahsyat itu. Bahkan serangan jiwa paling mematikan pun tak mempan, sementara si gagak pencuri jiwa itu tampak girang karena merasa kami terjebak. Monster itu bersiap melahap jiwa kami dengan rakusnya. Seketika aku sadar, kilatan energi mistis dari mata reinkarnasiku melesat bagai anak panah, menghujam sang gagak sebelum ia sempat bereaksi. Kini dia sepenuhnya berada dalam kendaliku. Inilah salah satu kemampuan hebat mata reinkarnasi hantu milikku, teknik ilusi siklus abadi. Mengikat musuh dalam ilusi tak berujung. Aku pun memberi perintah mutlak pada monster itu. Aktifkan segel jiwa sekarang. Bersumpahlah setia padaku sebagai pelayan untuk selamanya. Bab boneka tanpa nyawa, sang gagak meresmikan kontrak tuan dan pelayan di bawah kakiku. Kini akulah tuannya, dan gagak pencuri jiwa ini hanyalah pion dalam genggamanku. Cukup dengan satu niat, aku bisa melenyapkan jiwa monster elit ini dalam sekejap mata. Kontrak paling tidak adil yang pernah ada, namun saat kulepaskan ilusinya, dia pun tersentak. Si monster elit gemetar kebingungan, tak menyadari sejak kapan takdirnya terikat pada manusia sepertiku. Melihatnya yang kalut dan gelisah, aku menepuk kepalanya dengan tenang untuk memberikan kenyamanan. Ikuti aku dan kau akan hidup makmur, ucapku meski ia menatapku penuh keraguan. Karena nyawanya ada di tanganku, ia terpaksa tunduk dan berubah menjadi sebuah tanda segel. Segel berbentuk gagak muncul di tanganku, lalu aku segera memeriksa kondisi si pendekar hantu. Setelah melihat statusnya, aku bernapas lega karena ternyata dia hanya pingsan, belum mati. Kutarik dia kembali ke segel untuk beristirahat,
sementara si lemming muda tampak mulai pulih. Melihat pemulihannya yang cepat, aku kembali tersadar betapa mengerikannya klan hantu tipe itu. Berkat kontrak dengan monster elit tadi, papan peringkat kekuatan hantu kembali bergejolak hebat. Aku mendominasi 4 posisi teratas sendirian, membuat para pemain lain di bawah sana frustrasi. Benar-benar gila, bahkan peringkat item mistis pun kini sepenuhnya berada dalam kekuasaanku. 5 dari 10 item teratas adalah milikku, bahkan 3 besar dikuasai olehku secara mutlak. Level 8ku melampaui siapapun, meninggalkan pesaing terdekat yang masih tertahan di level 6. Tak lama kemudian, aku dan sang ratu hantu tiba di istananya yang megah dan mencekam. Aku keluar dari kota dengan kaki lemas, sementara sang permaisuri kembali masuk ke segelnya. Sambil menjaga bayinya di dalam sana, hari pun mulai gelap dan aku mengecek waktu. Aku memutuskan untuk keluar game, makan malam, lalu mulai menjelajahi forum resmi Kiamat Aneh. Mataku tertuju pada sebuah postingan yang membahas tentang desa pemula nomor 4 yang ramai. Judulnya, Geng Quilian Wang sedang mencari pemain elit untuk bergabung dalam barisan mereka. Ambisi mereka untuk menguasai dunia kiamat ini membuatku teringat akan sebuah nama lama. Ingatan masa laluku bangkit, tentang sosok yang menyebut dirinya sebagai Master Yansan yang agung. Dulu, dia adalah salah satu manusia terkuat yang memiliki entitas hantu tingkat tinggi. 2 penjaga neraka, kerbau hitam dan kuda putih, selalu tunduk di bawah perintah mautnya. Dia memiliki menara pemusnah hantu 18 lantai yang sanggup menggetarkan seluruh dunia bawah. Siapapun hantu lemah yang berani mendekati wilayahnya akan langsung musnah menjadi abu seketika. Bahkan hantu kuat sekalipun akan tunduk, memperkokoh dominasi sang raja neraka Yansan di sana. Dengan menara itu, ia membangun benteng perlindungan raksasa yang dikenal sebagai wilayah Gregion. Sambil mengelus dagu, aku bergumam, kuharap kau tidak mencari masalah denganku, kawan. Mau kau raja neraka atau apapun, akan kukirim kau bertemu dewa kematian asli. Lalu, sebuah judul postingan baru yang sangat mencolok tiba-tiba menarik seluruh perhatianku. Bos raksasa muncul di desa pemula nomor 4, melumat habis seluruh anggota guild istana neraka. Langsung kuklik. Di dalamnya ada rekaman visual mengejutkan. Sosok raksasa bermata satu, membawa kapak batu bak dewa iblis. Aura hitam menyelimutinya, kerumunan pemain dan hantu terkepung di sana. Semua disapu bersih monster itu, pemain hancur dalam sekali pukul. Pemandangan brutal berdarah, membuat mataku berbinar penuh ketertarikan. Lokasiku teridentifikasi. Esoknya, ku cari bocah itu melalui peta permainan, demi mengungkap misteri makam kuno tempat lonceng hantu berasal. Saatnya memburu bos malam, dikawal oleh pasukan hantu pribadiku. Kami tiba di kaki gunung, mencari letak makam yang tersembunyi. Kutemukan celah kecil mencurigakan di balik lereng gunung berbatu lebat. Jantungku berdebar semangat, segera kuperintahkan roh pedang untuk bertindak. Batu hancur membentuk lubang, seketika sistem berbunyi nyaring di telingaku. Selamat, Anda memicu dungeon tersembunyi, makam Sang Jenderal Agung. Dungeon terbuka selamanya. Sebagai penakluk pertama, Anda akan menerima pengumuman global dan hadiah melimpah. Benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Tanpa ragu aku masuk, deretan lampu minyak kuno menyala otomatis. Aku waspada, memerintahkan Xiao Leming dan roh pedang mengawal. Tombak penghakiman siap. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki bergetar hebat. Ribuan tangan berkuku tajam mendadak mencuat dari dalam tanah. Mayat prajurit bangkit. Mata reinkarnasi memindai, prajurit zombie level 5. Skill penghisap darah. Mereka menyerap darah untuk memulihkan luka luar. Melihat ancaman itu, segera kuperintahkan pasukanku untuk menghabisi mereka. Xiao Leming melepaskan petir dahsyat ke arah kerumunan zombie. Terbakar jadi arang. Roh pedang menebas dengan kecepatan kilat mematikan. Zombie-zombie itu terbelah 2. Di sisiku, mata sang gagak. Pemangsa jiwa terbuka, ia menghisap roh mereka dengan sangat rakus. Itulah skill penghisap jiwa miliknya untuk memperkuat energi pribadinya. Aku tersenyum puas sambil memunguti kristal hantu yang berjatuhan. Setelah menyapu bersih mereka, 100 kristal hantu berhasil kukumpulkan. Di ujung lorong, kami menemukan jalan rahasia menuju level bawah. Makam ini berlapis. Aku memberi isyarat agar pasukan segera turun. Di lantai bawah, energi hantu terasa jauh lebih pekat dan mencekam. Saat melangkah masuk, suara derap kaki kuda bergema sangat keras. 10 ksatria zombie muncul. Mata reinkarnasi kembali memberikan informasi detail. Target terdeteksi, ksatria zombie elit, kualifikasi C, level 7. Skill pembantai hantu. Mereka menerjang musuh dengan tombak maut mereka. Belum sempat aku bereaksi, 10 ksatria itu sudah siap menyerbu. Mereka mengangkat tombak dan menerjang. Aku harus segera bertindak cepat. Kutepuk bahu Raja Hantu Petir, gunakan jeritan jiwa sekarang juga. Raja Hantu Petir mengaum, melepaskan gelombang jiwa tak kasat mata. Menghantam ksatria zombie bak pukulan palu godam raksasa yang nyata. Mereka menjerit pilu, dan jatuh dari kuda, pemandangan yang menakjubkan. Bayangkan, monster tipe elit pun tumbang hanya dalam satu serangan. Serangan berbasis jiwa benar-benar mematikan bagi entitas hantu tipe fisik. Gagak, pemangsa jiwa sangat bersemangat, ia mulai menghisap sisa mereka. Dari jasa ksatria zombie, jiwa-jiwa transparan melesat keluar, dan langsung dilahap habis oleh gagak pemangsa jiwa. Dalam sekejap, ksatria itu kehilangan nyawa, musnah menjadi kabut hitam, dan hanya menyisakan kristal hantu yang berkilau. Di saat yang sama, sistem permainan berbunyi nyaring. Selamat, gagak pemangsa jiwamu berhasil menyerap seluruh energi melalui kemampuan lahapan jiwa. Level telah naik ke tingkat 9.
Senyum kemenangan pun terukir di wajahku setelah memungut 10 kristal itu. Kristal hantu tingkat elit berserakan di tanah. Aku mengambil 4 buah untuk diberikan pada putraku, Lesming kecil. Levelnya pun ikut melonjak ke tingkat 9. Sisa kristalnya aku konsumsi sendiri hingga bar pengalamanku meningkat drastis. Sepertinya aku akan segera mencapai tingkat 9 juga. Tiba-tiba, sebuah terowongan rahasia muncul di bawah jasad ksatria tadi. Lubang ini pasti menuju ke lantai bawah tanah. Dengan kedua hantuku yang semakin kuat, aku merasa tak terkalahkan. Sambil melambaikan tangan dengan penuh percaya diri, aku memerintah mereka. Kalian pergi duluan. Aku akan menjaga bagian belakang. Jika dugaanku benar, sarang bos utama ada di bawah sana. Setibanya di ruang bawah tanah makam, kami disambut panggung oktagonal raksasa, dengan peti mati misterius di tengahnya. Kabut hitam pekat menyelimuti seluruh ruangan dengan energi hantu yang mencekam. Ini benar-benar tidak terlihat mudah. Aku melangkah mendekati peti mati itu, bersiap menghadapi kemunculan sang bos. Namun sialnya, setelah menunggu beberapa menit, peti itu tetap diam membisu tanpa ada tanda-tanda pergerakan sedikit pun. Aku merasa konyol. Kuambil sebuah batu lalu kulempar ke arah peti. Hei, bangun, waktunya bekerja. Tolonglah sedikit profesional sebagai bos. Begitu kata-kataku terucap, peti itu akhirnya memberikan reaksi yang mengerikan. Tutup peti terpental hebat, seorang zombie berzirah perak dengan pedang raksasa bangkit dari dalam sana. Dia meraung dahsyat ke arahku. Detik itu juga, mata hantu reinkarnasiku langsung mengungkap data rahasianya. Nama, Jenderal Zombie, kualitas tingkat B, tipe fisik, tingkat 8. Kemampuan khusus, tebasan hantu. Jenderal Zombie itu mengalirkan energi hantu ke pedang besarnya, bersiap meluncurkan serangan penghancur yang mematikan. Aku mengerutkan kening melihatnya. Ternyata makhluk ini belum menjadi bos terakhir di sini. Tapi ruang bawah tanah tersembunyi ini memang penuh kejutan. Semakin sulit tantangannya, semakin besar hadiah yang menanti. Sang Jenderal Zombie menatapku penuh amarah. Tanpa peringatan, dia mengaum dan menerjang maju dengan pedang raksasanya. Makhluk elitku melepaskan teriakan jiwa untuk mengunci gerakannya. Sementara, Lesming kecil bersiap dengan tombak penghakiman. Aku langsung memberi perintah tempur. Satu bertugas mengontrol lawan, sementara Lesming kecil meluncurkan serangan area yang fatal. Kombinasi kedua hantu ini adalah mesin pembunuh bos yang sempurna. Sedangkan bagi hantu pendekar pedang, dia tidak akan punya celah untuk menyerang, jadi biarlah dia menjadi pengawal pribadiku untuk sementara waktu. Saat itu juga, si monster elit membuka mulutnya lebar-lebar dan melepaskan jeritan jiwa yang memekakkan telinga. Jiwa sang jenderal zombie tergoncang hebat. Dia memegani kepalanya sambil mengerang kesakitan yang luar biasa. Di sisi lain, Lesming kecil tampak seperti dewa petir yang murka. Kilatan listrik biru mulai terkumpul di tangannya. Tombak penghakiman tercipta dari petir murni. Lesming melemparkannya hingga menembus tubuh jenderal zombie itu dengan telak. Sang bos masih terhuyung akibat luka jiwa yang dideritanya. Dia benar-benar tak sempat untuk memulihkan diri. Dadanya kembali terkena hantaman mematikan. Saat dia mencoba bangkit untuk membalas, suara dentuman keras tiba-tiba bergema. Kesadaran sang bos hilang selama 0,5 detik. Aku segera mengguncang lonceng pembasmi hantu dengan sekuat tenaga. Hanya butuh beberapa detik saja bagi si monster elit untuk memanfaatkan celah sempit yang fatal itu. Dia muncul di belakang sang jenderal. Cahaya hitam legam terpancar dari pedangnya dan seketika menebas leher sang bos. Kepala jenderal zombie pun jatuh menggelinding. Tubuhnya musnah menjadi kabut hitam dan meninggalkan sebuah kristal hantu yang berkilau. Tanpa ragu, aku menyambar kristal itu dan langsung menelannya bulat-bulat. Levelku kini resmi mencapai tingkat 9. Bersamaan dengan tumbangnya sang jenderal, sebuah lubang besar perlahan terbuka tepat di bawah letak peti matinya. Ini adalah jalur menuju bos terakhir di tingkat 3. Kami pun mulai menuruni tangga menuju kegelapan terdalam. Pupil mataku mengecil seketika saat melihat pemandangan di lantai ini. Sebuah panggung raksasa berdiri dengan megahnya. Sebuah sarkofagus batu tampak menggantung tinggi, diikat oleh 8 rantai besar dengan cahaya bulan yang menyinari permukaannya. Ketahuilah bahwa cahaya bulan adalah sumber kekuatan kegelapan. Sarkofagus yang terpapar cahaya seperti itu akan terus menyerap energi hantu tanpa henti. Makhluk di dalamnya pasti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di tengah keheningan, rantai-rantai kuno yang mengikat sarkofagus itu mulai bergetar hebat secara tiba-tiba. 2 rantai raksasa hancur seketika. Sarkofagus masif menghantam tanah dari langit, memicu kepulan debu yang menyesakkan. Hawa murni teror menyelimuti area itu. Dari balik debu, sesosok bayangan raksasa muncul mengintimidasi semua orang. Setinggi 3 meter dengan balutan zirah hitam emas yang kokoh. Lengan kekarnya mencengkeram sebuah senjata yang sangat besar. Sebuah pedang raksasa. Seketika, skill Eye of Ghost Reincarnation aktif dan mengungkap statusnya. Jenderal Raja Zombie, kualitas B tipe fisik. Level 10. Skill 1, tebasan pedang raksasa. Dia mengonsentrasikan aura kematian yang pekat ke bilah pedang mautnya. Serangan destruktif yang mampu menghancurkan segalanya. Skill 2, pemanggilan prajurit hantu. Sang jenderal mampu membangkitkan pasukan zombie dari ke-8 untuk bertempur bersamanya. Menyaksikan pemandangan mengerikan ini, tatapanku menajam seketika. Ternyata, penghuni makam kuno ini jauh dari kata biasa. Bos terakhir ini rupanya tingkat elit. Sepertinya, pertarungan kali ini akan menjadi sangat sulit. Sebelumnya, si kecil lemming bisa mengatasi monster elit dengan mudah. Tapi yang satu ini,
Bos elit ini berada di level yang berbeda. Namun, api peperangan mulai membara di dalam mataku. Di saat bersamaan, Spear of Judgment muncul secara misterius dalam genggamanku. Jika sudah begini, pilihannya hanya satu, bertarung. Aku mempererat cengkeraman pada tombak suci ini. Mataku berkilat dengan petir biru. Putraku, Sang Ghost Lord of Thunder, langsung mengaktifkan domain neraka. Seketika, area itu tertutup kabut hitam pekat yang mengerikan. Kabut tersebut bermanifestasi menjadi sosok-sosok iblis. Mereka mengepung Sang Jenderal Raja Zombie, menyerap kekuatannya untuk diberikan kembali kepada si kecil, Lemming. Merasakan kekuatannya terkuras, Sang Raja Zombie meraung murka dan menerjang ke arah si kecil Lemming. Dia menyeret pedang raksasanya dengan penuh amarah. Tanpa ragu, aku segera membunyikan Ghost Control Bell. Kilatan kebingungan sempat melintasi pikiran sang raja, namun dia segera tersadar. Sial, lonceng ini mulai tidak efektif. Melawan bos elit, artefak peringkat C ini tidaklah cukup. Aku berteriak pada Soul Devouring Raven. Cepat kendalikan dia. Semuanya, fokus serang bagian kepalanya. Mendengar perintahku, sang gagat langsung membuka paruhnya lebar-lebar, melepaskan lengkingan Soul Cry yang memekakkan telinga ke arah musuh. Kekuatan misterius yang mengerikan melesat, menghantam langsung jiwa sang jenderal Raja Zombie yang perkasa. Langkah sang raksasa terhenti seketika. Merasakan jiwanya terobek, dia menolong kesakitan yang tiada henti. Tiba-tiba, kilatan petir biru meledak dari tubuh Lemming. Sebuah tombak listrik mulai tercipta secara instan. Inilah aktivasi sejati dari Spear of Judgment. Dengan kekuatan penuh, dia melemparkan senjata legendaris itu. Suara guntur menggelegar dahsyat. Helm baja sang Raja Zombie retak saat terkena hantaman telak tersebut. Tubuh raksasanya terpental mundur akibat dampak yang luar biasa. Sebelum monster itu sempat bereaksi, bayangan monster elit lainnya sudah berdiri di hadapannya. Dia menebas dengan teknik Ghost Blade yang mematikan. Retakan di helm sang jenderal semakin melebar. Namun, serangan pamungkas Lemming pun masih belum cukup untuk menghancurkan pertahanan bajanya. Sepertinya, makhluk ini benar-benar terobsesi dengan perlindungan dirinya. Helm itu terlalu keras. Melihat ini, aku mengalirkan seluruh energi listrik biru ke senjataku. Energi itu memusat di ujung tombak, memicu percikan petir yang sanggup menghanguskan apa saja. Saat itu, aku tampak seperti dewa petir yang turun ke bumi, melesat cepat ke arah musuh. Aku melepaskan teknik pamungkas Ghost Slayer. Dengan dentuman guntur yang memekakkan telinga, Spear of Judgment berhasil menembus celah sempit di helm sang Raja Zombie secara presisi. Detik berikutnya, helm itu hancur berantakan. Namun, sang Raja mulai pulih dari efek serangan jiwa. Dia tersadar dari guncangan mentalnya dan melepaskan raungan yang menggetarkan seluruh ruangan. Aura kegelapan yang masif terpancar darinya. Dia akan mengeluarkan jurus rahasia. Aku segera berteriak, "Bodoh! Apa yang kau tunggu? Berteriaklah lagi sekarang!" Namun, si gagak pembasmi itu malah menatapku dengan iba sambil bersuara serak. Tiba-tiba, notifikasi dari perjanjian jiwa muncul di benakku. Ternyata, durasi jeda teriakan itu adalah 50 detik. Aku harus menunggu selama itu. Sial. Kenapa di saat genting seperti ini? Aku mengutuk situasi yang semakin memburuk ini. Sai, Binary, Jayasari. Di sisi lain, pusaran lubang hitam yang mengerikan mulai terbuka di sekeliling sang Raja Zombie. Raungan mengerikan bergema dari kegelapan. Prajurit hantu dengan bilah raksasa mulai merangkak keluar dari liang kubur. Inilah skill maut sang Raja Zombie. Seketika, mata reinkarnasi milikku menangkap sebuah sinyal peringatan yang muncul tiba-tiba. Pemanggilan prajurit arwah dari dunia bawah terdeteksi. Peringkat C, tipe fisik, dengan tingkat kekuatan level 6. Kemampuan jiwa vampir aktif. Para prajurit hantu itu menggunakan bilah terkutuk untuk menebas siapapun di depan mereka. Tiap luka yang mereka buat akan menghisap darah lawan. Namun, setelah membaca informasi itu, aku justru bernapas lega. Untungnya mereka hanyalah hantu tingkat rendah. Penguasa roh petir milikku tidak akan gentar menghadapi keroyokan monster sampah. Satu sengatan kilat saja cukup untuk membumi hanguskan mereka. Ini benar-benar bonus kristal roh gratis.